Wah, harum sekali. Ini benar-benar tidak bermoral. Tempat tungku alkimia untuk membuat obat suci. Diubah olehnya menjadi tungku hotpot. Bukan itu saja. Terakhir kali dia mencuri buah persembahan di depan patung Taishang Laojun, dan sekarang lagi-lagi. Tapi tidak ada di antara kita yang berani bicara. Terakhir kali junior brother ketiga menasihatinya, dia ditempeli jimat, menggonggong seperti anjing selama 3 hari. Xiao Tang, kamu menyalahgunakan jimat lagi dan mengacaukan tempat suci kuil ini. Guru, aku bukannya sedang santai saja, tapi aku sedang memperbaiki menu makanan untuk kita semua kan? Aku kira guru masih dalam masa meditasi tertutup. Gadis ini terlahir agak kurang waras. Kalau tidak segera cari alasan untuk mengirimnya pergi, kuil kita ini benar-benar akan hancur berantakan olehnya. Xiao Tang, sejak kecil karena akar spiritualmu rusak, menyebabkan moralmu dalam 5 elemen tidak selaras. Semakin tinggi tingkat ilmumu, semakin kacau moralmu. Jika ini terus berlanjut, kamu pasti akan terkena serangan balik dari kekuatanmu sendiri. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, malapetaka besar akan menimpamu. Kurang moral? Kalau memang kurang moral ya sudah. Di kuil ada guru yang melindungiku, para kakak seperguruan yang mengalah padaku, malapetaka apa yang mungkin terjadi. Bisa dilindungi untuk sementara, tapi tidak bisa dilindungi seumur hidup. Bencanamu hanya bisa diatasi dengan turun ke dunia luar dan berbuat baik. Guru telah meramalkan bahwa kutukan cintamu akan segera datang. Kamu harus mencari pria untuk dinikahi, baru bisa mematahkan kutukan itu. Menikah bisa menambah pahala? Tentu saja. Cari seorang bos kaya raya yang dipaksa menikah oleh keluarganya, lalu selamatkan dia dari penderitaannya. Merasakan kerasnya kehidupan? Bukankah itu namanya sedang mengumpulkan pahala? Apa itu bos kaya raya? Dia tampan, Punya banyak uang? Dan bisa memberimu makan hotpot sepuasnya. Xiao Tang, ini adalah liontin giok pelindung kuil. Pastikan kamu membawanya terus, karena bisa menangkal energi buruk. Perjalanan menuruni gunung akan sulit. Kamu harus ingat, kurangi cari masalah, dan jangan mengganggu orang lain. Mengerti, guru. Setelah pahalaku terkumpul cukup, aku pasti akan membawa suamiku kembali untuk membalas budi pada guru. Apa? Tidak perlu, tidak perlu. Kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik saja, itu sudah lebih dari cukup. Cepatlah turun gunung. Guru, kita membohongi adik seperguruan junior seperti ini, apa benar tidak apa-apa? Dengan tingkat ilmunya sekarang, jika dia tidak menikah, seluruh kuil kita lah yang akan kena getahnya. Jika dia menikah, dia hanya akan merepotkan satu pria saja. Guru pasti akan membacakan doa keselamatan bagi suaminya nanti. Cepat tutup pintunya. Akhirnya pengacau kecil ini pergi juga. Guru akan menyiapkan pesta perayaan dan minum selama 3 hari 3 malam. Hahaha. Siapapun yang menikahinya, benar-benar nasib yang sangat malang. Presiden Xie akan turun dari mobil, mulai sterilisasi. Presiden Xie, jangan khawatir. Dalam radius 500 mil dari sini, sudah disterilkan secara menyeluruh. Tampan sekali. Tentu saja, dia itu presiden grup Xie. Xie Ci sangat memesona dan sangat berbakat. Xie, apakah itu orang terkaya di Shengjing? Xie, Sayangnya sekarang dia cacat, selalu mengurung diri setiap hari, dan kepribadiannya menjadi sangat tertutup. Kudengar karena hal itu dia menderita obsesi kebersihan yang parah. Kenapa hari ini dia datang ke keluarga Song ini? Presiden Xie, apakah Anda yakin ingin menikahi wanita dari keluarga Song itu yang bahkan belum pernah Anda temui? Nyonya keluarga Song saat itu telah berbuat baik pada keluarga kita. Sayangnya, beliau jatuh sakit dan pergi terlalu cepat. Perjodohan ini sudah ditetapkan sejak lama. Menikahi putrinya adalah cara kita membalas budinya. Tenang saja, mengingat kepribadian Nyonya Song, putrinya pun pasti tidak akan mengecewakan. Cepat atau lambat aku harus menikah juga. Lagi pula, ini adalah pertunangan yang ditetapkan kakek sejak aku masih kecil. Sebaiknya segera menikah saja, supaya kakek berhenti menceramahiku terus. Baik, Tuan. Ibu, Xiao Tang, dulu saat kamu masih bayi, aku sendiri yang mengemudi untuk membawamu pergi jauh dari rumah ke gunung yang jaraknya 1000 km lebih. Bagaimana bisa kamu menemukan jalan ke sini? apa susahnya? Aku menghitungnya dengan kemampuanku, bahwa kamu adalah ayah kandungku. Jadi aku pun mencarimu. Menghitungnya? Sudahlah, mengenai kembalinya kamu, ayah sebenarnya merasa senang. Tapi seperti yang kamu lihat, ayah dan ibu tirimu sudah memiliki Wanyue. Benar-benar tidak ada tempat tinggal lagi di rumah ini. Dengar, bagaimana kalau kamu kembali saja ke gunung? Aku tidak mau kembali. Rumah ini adalah warisan peninggalan ibuku. Lagi pula di gunung itu menderita dan melelahkan, bahkan tidak ada teman untuk diajak bermain. Selain itu guru yang menyuruhku turun gunung untuk melatih diri dan berbuat kebaikan. Benar? Berbuat kebaikan. Orang tua, kamu makan ini juga. Kamu. Beraninya kamu bertindak tidak sopan seperti ini? Papa, jangan emosi dulu. Kesehatan papa lebih penting. Kakak, lihat bagaimana kamu membuat papa marah. Bagaimana bisa kamu merasa tenang tanpa dosa, dan tetap diam di sini tidak mau pergi? Kalau bukan karena papa yang bekerja keras mengelolanya bertahun-tahun, dan membanting tulang,
Apakah keluarga Song bisa jadi sesukses sekarang? Memang benar. Seandainya dia tidak berbisnis, keluarga Song hanya mengandalkan harta warisan ibuku, bisa membuat 3 generasi hidup makmur dan tenang. Tapi dia malah memaksakan diri untuk membangun usaha. Aduh, Xiao Tang, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada papa? Berdasarkan hitunganku, ayah jahat ini akan segera jatuh bangkrut. Kamu, makan saja belum cukup untuk menutup mulut sialmu itu. Jika ingin aku pergi, itu bukan tidak mungkin. Cukup carikan seorang bos kaya untuk menikah denganku. Bos kaya? Ma, jangan-jangan dia sudah tahu tentang pertunangan kita dengan keluarga Xie dan datang ke sini untuk merebutnya. Kekayaan luar biasa ini seharusnya menjadi milikku. Jangan khawatir, Xiao Tang. Keluarga Song memang memiliki sebuah janji pertunangan dengan keluarga Xie. Tapi tuan muda keluarga Xie ini kakinya cacat, kabarnya emosinya juga buruk. Aku takut kamu akan menderita setelah menikah nanti. Benar-benar ada pria yang akan menikahiku. Dia tampan dan juga kaya. Apakah dia punya banyak uang? Keluarga Xie adalah orang terkaya di Shengjing. Apakah dia tampan? Tentu saja. Bahkan lebih tampan daripada bintang film. Kalau begitu aku mau menikah dengannya. Tunggu sebentar. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Sudah kukatakan tidak mau turun gunung, lebih awal ataupun lebih lambat, tapi malah turun gunung tepat pada saat seperti ini. Dia pasti sengaja melakukannya. Jangan khawatir, lihat saja cara makannya yang berantakan dan kotor itu, tuan muda keluarga Xie tidak akan mungkin meliriknya. Benar juga. Gadis yang tumbuh besar di pedalaman gunung sepertinya, mana mungkin bisa menyaingiku. Aku akan pergi sekarang, mencari tuan muda keluarga Xie untuk menikah. Tidak boleh pergi. Tuan muda Xie. Kamu, Lobsterku. Semuanya jadi kotor. Zhang Fan, lap sampai bersih. Baik, baik, baik. Tuan Xie, mohon maaf, maafkan saya. Wan Yue, cepat sambut kedatangan Tuan Xie. Tuan Xie, halo. Saya adalah putri keluarga Song, Song Wanyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata dia tampan sekali. Tutup mulutmu. Oh, aku membuat celanamu kotor. Biar aku bantu mengelapnya. Bantu aku pegangkan sebentar. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Tuan Xie, maafkan saya. Dia itu hanya gadis desa, tidak pernah melihat dunia luar, jadi mohon jangan tersinggung. Meskipun dia lumpuh, tapi dia cukup tampan, dia bisa menikah denganku. Menikah? Denganmu? Ya. Guruku bilang, menikah bisa menjadi amal baik bagiku. Kenapa kakek mencarikanku orang gila? Zhang Fan, jalan. Baik, Tuan. Tuan Xie, Anda jangan pergi dulu. Yang seharusnya menikah dengan Anda adalah putri-putri saya. Lihat apa yang telah kau perbuat. Song Xiaotang, aku sudah bersiap sejak lama. Demi memakai gaun ini, aku bahkan tidak makan selama 3 hari. Tapi Tuan Muda Xie bahkan tidak menoleh ke arahku sedikit pun. Aku tahu kau melakukannya dengan sengaja. Kau tidak makan selama 3 hari? Makanlah yang banyak. Kenyan bisa memberimu pahala. Aku akan menyuruhnya menikah denganku. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Akulah yang seharusnya menjadi nyonya, rumah di kediaman orang terkaya. Tapi sekarang justru muncul gadis liar itu. Xie Qi itu penyandang cacat. Selain keluarga kita, siapa lagi yang mau menikah dengannya? Tenang saja, Putri. Mana mungkin dia tidak menginginkanmu, lalu malah memilih gadis kampungan itu? Setelah kita kembali, pakaianku, kursi roda, dan semua yang pernah disentuh wanita itu. Bakar semuanya untukku. Baik, Tuan. Zhang Fan, Zhang Fan. Presiden Xie, pandanganku kabur. Remnya blong. Presiden Xie. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Hancur. Ada yang bisa menghancurkan mantraku? Apa yang baru saja terjadi? Presiden Xie. Semua ini salahku. Anda tidak apa-apa, Tuan? Selama ada aku, dia tentu saja akan baik-baik saja. Kamulah yang menyelamatkanku. Terima kasih. Sama-sama. Kalau kamu sampai tiada, lalu aku akan menikah dengan siapa? Kamu. Siapa bilang aku setuju menikah denganmu? Carilah seorang bos sombong yang sedang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Dengan begitu kamu bisa merasakan kebahagiaan duniawi, sekaligus menolongnya dari kesulitan, membantunya terlepas dari masalah paksaan menikah. Apa kamu dipaksa menikah oleh orang tuamu? Presiden Xie.
Bagaimana? Kamu dipaksa menikah, dan aku ingin menikah. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu berutang budi padaku? Bukankah ini kebetulan yang pas? Presiden Xie, telepon dari Tuan Besar. Kakek, Bocah nakal. Orang-orang keluarga Song bilang kamu pergi begitu saja tanpa melamar. Kenapa? Kamu ingin menjadi orang yang tidak tahu membalas budi? Jika tidak membawa pulang cucu menantu, jangan harap bisa pulang ke rumah. sudahlah, turuti saja keinginan kakek. Lagi pula ini cuma pendaftaran pernikahan. Nanti aku akan tidur di kamar terpisah dengannya. Bagaimana? Bisa menikah denganku? Besok jam 9 pagi. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Kamu setuju menikah denganku? Bagus sekali. Katakan di awal, boleh saja menikah? Tapi jangan sentuh aku. Itu syaratnya. Baiklah, aku akan mengikuti aturanmu. Oke. Kenapa belum datang juga? Minggir. Minggir. Presiden Xie, Setiap kali muncul, tidak bisakah kamu bersikap seperti orang normal? Maafkan aku. Kamu tidak apa-apa. Kenapa baru sampai? Kantor catatan sipil sudah hampir tutup. Aku ini pertama kalinya aku turun gunung. Aku tidak tahu jalannya. Song Xiaotang adalah Song Qian putri dari istri pertama, yaitu orang yang memiliki kontrak tunangan dengan Anda. Sayangnya, setelah sang istri pertama melahirkan Nona Song Xiaotang, beliau pun tiada. Song Qian demi membawa selingkuhannya dan putrinya masuk, mereka merebut harta milik mendiang istri pertama, lalu membuang putri tertua yang baru lahir ke gunung, dan dia sudah di sana selama 20 tahun. Kedepannya jika tidak tahu jalan bilang saja padaku. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu ternyata orang yang cukup baik. Ayo pergi. Senyumku terlihat cantik sekali. Ambil foto, ambil sertifikat. Ini sudah bisa disebut menikah. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikut aku pulang. Hei, Ya. Ada yang salah dengan matamu? Nyonya muda, Presiden Xie kami punya kebiasaan terlalu bersih, dia tidak terbiasa duduk di mobil yang sama dengan orang lain. Tolong dimengerti. Aneh sekali. Tidak masalah. Kita kan sudah suami istri. Aku tidak akan merasa keberatan denganmu. kamu, Presiden Xie, tapi ini. sudahlah. Untuk menghindari gunjingan orang lain, dan tidak membuat kakek khawatir, aku akan bersabar. Jalan. Tunggu dulu. Apalagi yang mau kamu lakukan? Cincinnya. Cincin? Aku lihat di televisi. Saat menikah, pengantin pria seharusnya memasangkan cincin untuk pengantin wanita. Aku tidak menyiapkannya. Akan kuberikan padamu nanti saat pulang. Tidak bisa. Aku khusus turun dari gunung untuk menikah. Langkah-langkahnya satu pun tidak boleh salah. Tapi itu adalah barang peninggalan mendiang Nyonya besar. Apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa yang biasanya ada di televisi. Kurangi menonton televisi mulai sekarang. Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Kediaman tuan muda kita. Akhirnya menyambut Nyonya rumah baru. Jangan sungkan, jangan sungkan. Terlalu banyak bicara. Wah, rumahmu cantik sekali. Aku belum pernah tinggal di rumah secantik ini. Hei, Nyonya muda, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada yang terasa aneh dengan ruangan ini. jangan lari sembarangan. Hah? Ini salahku, semua salahku. Aku turun di waktu yang tidak tepat. Kalian berdua silakan lanjutkan. Kakek, kenapa Anda belum tidur? Tentu saja sedang menunggu untuk melihat cucu mantuku. Hari ini kalian resmi menikah. Aku begitu senang sampai tidak bisa tidur. Benar-benar gadis yang cantik. Kakek juga pria yang tampan. Cucu mantuku memujiku. Kenapa kamu batuk-batuk? Kaki cucuku ini tidak dalam kondisi baik. Sifatnya juga aneh. Jangan sampai kamu tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Asalkan dia mau menikah denganku, aku tidak akan meninggalkannya. Hahaha. Setelah kalian menikah, kakek jadi tenang. Oh, hampir saja kakek lupa. Huainan menitipkan seseorang untuk pergi ke pegunungan Kunlun demi mendapatkan plester obat ini untukmu. Katanya, obat ini sangat manjur. Cobalah. Kakiku ini sudah lumpuh bertahun-tahun. Kalau memang bisa sembuh, sudah dari dulu sembuh. Kalian tidak perlu membuang waktu lagi. Huainan selalu mencemaskan kakak sepupunya ini. Cobalah dulu. Sudahlah. Kamu benar-benar tidak penurut. Membuat orang tua sepertiku ikut merasa cemas saja. Kakek, Aneh, kenapa di kotak ini ada hawa jahat? Hawa jahat ini sangat kuat.
Seperti sengaja dipasang oleh orang berilmu tinggi. Jika ini ditempelkan ke kaki, mustahil bisa sembuh. Siapa yang begitu tega melakukan perbuatan yang sangat licik ini? Memang menantu kakek yang paling pengertian. Xiao Tang, soal memberikan obat pada Xieci, kakek titipkan padamu ya. Serahkan padaku, kakek tenang saja. Bagus, bagus, bagus. Waktunya sudah larut, bukankah malam pengantin itu sangat berharga? Kalian pasangan muda, cepatlah masuk ke kamar. Apa itu malam pengantin? Artinya tidur bersama. Oh, kalau begitu aku mau tidur bersamamu. Ayo. Aduh, anak muda zaman sekarang memang sangat terbuka ya. Belum cukup juga kamu membuat kekacauan? Cepat tidur. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa melepas celanaku? Jangan bergerak. Bisa tidak kamu berhenti menyentuhnya? Ah, pelan-pelan. Menantuku luar biasa. Kakek tinggal menunggu punya cicit sekarang. Kakimu itu, aku bisa menyembuhkannya. Kamu bilang kamu bisa menyembuhkan kakiku? Benar sekali. Tadi saat di rumah ayahku, aku sudah menyadari ada masalah dengan kakimu. Aku datang ke rumahmu menggunakan kursi roda. Semua orang juga pasti tahu kalau ada masalah dengan kakiku, kan? Tapi masalah pada kakimu itu bukan berasal dari fisikmu. Pokoknya aku punya cara untuk menyembuhkannya. Sudah bertahun-tahun aku menemui berbagai dokter ahli, tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya seorang gadis kecil. Atas dasar apa kamu bilang bisa menyembuhkannya? Kakimu ini jelas-jelas terkena kutukan jahat. Jika ini berhasil disembuhkan, seharusnya itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Kumohon, aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Biarkan aku mencobanya ya. Kalau aku berhasil menyembuhkannya, kamu harus tidur bersamaku. Bagaimana? Kamu masih sangat muda, berani-beraninya bicara sekasar itu? Kita kan sudah menikah. Tapi kamu tidak memperbolehkanku mengobati kakimu, dan tidak mau tidur denganku juga? Setidaknya beri aku sebuah alasan. Aku? Pokoknya, tetap tidak boleh. Apakah karena dirimu lemah di ranjang? Kecilkan suaramu. Bukannya tadi kamu sendiri yang bilang kamu tidak bisa? Diam. Tidak masalah jika kamu kurang bertenaga. Karena kemampuanku sangat hebat, dan aku sangat mahir. Biar aku bantu sembuhkan kakimu dulu. Ayo, kita pergi berendam air panas bersama. Berendam bersama? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mengobati kakimu. Tapi, aku harus memeriksanya dengan teliti. Hentikan. Jangan banyak bergerak. Aku hanya membantumu memeriksa tubuhmu. Jangan sembarangan menyentuhku. Jika kamu tidak mau bekerja sama, aku akan memberitahu kakek bahwa kamu jangan membantah. Song Xiaotang, kamu, lakukanlah dengan cepat. Sudah kuduga, ini kutukan penghisap jiwa. Air hangat yang bersih bisa menangkal serangan energi negatif ini. Lagi pula energi jahat di dalam ruangan ini terlihat mulai melemah. Sepertinya malam ini tidak ada lagi orang yang melakukan ritual itu. Dengan memadatkan energi kekuatanku menjadi pil, mungkin aku bisa mematahkan kutukan jahat ini. Percayalah padaku. Aku berjanji, dalam 10 menit aku akan memberimu kejutan. Tapi kamu harus melepaskan semua pakaianmu. Apa? Jika tidak dilepas pun tidak apa-apa. Tapi kamu harus berendam di dalam air. Hentikan. Jangan berisik. Jika nanti kamu merasakan sesuatu yang tidak nyaman, segera beritahu aku. Ya. Oh, maafkan aku. Aku lupa. Belum pernah ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara. Akulah bahan utamanya. Mengapa wajahmu memerah sekali? Aku. Airnya terlalu panas. Selesai. Coba gerakan sedikit. Gerakan? Gerakan bagian mana? Kakimu lah. Bergerak? Kakiku bisa digerakkan. Sudah kubilang kan aku pasti bisa. Aku periksa lagi. Bagian mana lagi yang bermasalah? Sudah? Kakiku sudah terasa? Berhenti menyentuhnya. Kalau aku tidak menyentuhnya, mana bisa memeriksanya secara menyeluruh? Kamu sebenarnya ingin kakimu sembuh atau tidak? Silakan lanjutkan. Berdirilah dan coba jalan 2 langkah.
Apa? Kamu harus berjalan. Baru aku bisa tahu apakah kakimu sudah benar-benar sembuh. Aku ganti baju dulu. Memangnya bajumu kenapa? Apapun yang kamu kenakan tidak memengaruhi caramu berjalan. Kalau begitu keluar dulu. Kalau aku keluar, siapa yang akan memeriksamu? Nanti aku akan keluar dan berjalan untukmu. Sudah cukup kan? Kamu benar-benar aneh sekali. Tutup pintunya. Cepat keluar. Kemarilah. Kakiku benar-benar sudah sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah bilang kalau aku bisa. Tapi kamu tidak percaya. Cahaya emas tadi itu. Guru pernah berpesan kepadaku, orang-orang di bawah gunung tidak tahu apa-apa tentang sihir. Jika aku langsung memberitahunya bahwa kakinya terkena mantra pemikat jiwa, itu pasti akan sangat menakutinya. Cahaya emas apa? Saat siang hari tadi, sepertinya matamu memang agak bermasalah. Lalu kakiku. Itu karena kemampuan orang-orang di sini kurang hebat. Guruku itu sangat luar biasa. Dan aku bahkan lebih hebat dari guruku. Jadi wajar saja jika penyakitnya hilang seketika. Selanjutnya, saatnya tidur bersamaku kan? Tidur? Tentu saja. Bukankah malam ini malam pernikahan kita? Jangan bilang setelah semua yang kulakukan. Kamu masih saja tidak bisa. Kamu. Hah, sudah susah payah menemukan bos kaya untuk dinikahi, ternyata dia masih tidak bisa apa-apa. Siapa bilang aku tidak bisa? Hanya sekadar tidur saja, kan? Tunggu saja. Tunggu apa lagi? Cepat naik ke tempat tidur. Oh, Hanya mau tidur saja, kenapa kamu sangat lambat sekali? Sepertinya, perkataanmu benar. Kamu benar-benar tidak berguna. aku bukannya tidak bisa. Tapi, kita belum punya landasan perasaan. Kita harus beradaptasi dulu. Memangnya tidur butuh landasan perasaan? Memangnya tidur tidak butuh perasaan? Tentu saja tidak. Yang penting ada tempat tidur. Kamu. Bagaimana bisa kamu jadi wanita seperti ini? Kehidupan suami istri tanpa dasar perasaan itu tidaklah bermoral. Aku belum siap secara mental. Ini namanya? Kamu sendiri saja? Cepat tidur. Hari ini aku sudah menghabiskan banyak energi. Aku lelah sekali. Kamu? Benar-benar? Mau tidur? Inilah yang dia katakan tentang malam pertama kami. Kaki tuan muda ternyata sudah sembuh. Luar biasa. Setelah kakinya sembuh, dia jadi makin tampan. Selamat pagi, Nyonya muda. Pagi-pagi. Kenapa wajahmu tampak sangat lelah? Sepertinya semalam kamu kurang tidur. Kamu masih berani bertanya padaku? Apa kamu tidak sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan? Bukannya aku hanya tidur bersamamu? Apa memangnya yang aku lakukan? Kamu membuatku kewalahan sepanjang malam. Xieci, tadinya aku tidak percaya saat mendengarnya. Akhirnya kamu bisa berdiri kembali. Bagus sekali. Benar-benar sebuah keberuntungan besar. Ini pasti berkat obat dari Huainan, kan? Selamat pagi, kakek. Iya, pagi, cucuku. Kakek, sebenarnya Xiao Tang yang membantuku menyembuhkan kaki ini. Apa? Xiao Tang? Aduh, ternyata kamu adalah seorang tabib ajaib. Luar biasa. Katakan, apa yang kamu inginkan? Kakek akan memberikan semuanya padamu. Tidak perlu, kakek. Berbuat baik untuk mengumpulkan amal memang sudah seharusnya kulakukan. Lebih baik kakek tanyakan apa yang dia butuhkan. Lihatlah wajahnya yang sangat lesu itu. Padahal dia sendiri yang tidak sanggup, tapi dia malah terus mengatakan bahwa aku yang membuatnya kelelahan semalaman. Aduh, kalian berdua terlihat sangat rukun. Kakek sekarang jadi lega. Sepertinya, aku akan segera bisa menimang cicit. Kakek, ini tidak seperti yang kakek bayangkan. Sebenarnya kami. Benar, saya beraksi. Dia tidak bisa diandalkan. Kamu jangan bicara lagi. Hah, anak muda, kamu benar-benar mempermalukan keluarga-keluarga Xie. Sepertinya aku harus memberimu jamu penambah tenaga. Tidak boleh membiarkan cucu menantuku menderita. Tenang saja, kakek. Saya akan terus membantunya. Lihatlah betapa pengertiannya cucu menantuku. Anak muda, jika kamu berani berbuat buruk pada cucu menantuku, aku akan buat perhitungan denganmu. Aduh, cepat siapkan mobil. Aku harus membelikanmu obat penguat tubuh, dan juga harus memuja Guanyin pemberi anak. Aku akan sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggu kalian menikmati waktu berdua. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa, sampai jumpa. Pupuklah perasaan kalian baik-baik. Siapa tahu nanti akan berhasil. Tenang saja, kakek mengerti. Seorang pria itu memang butuh gengsi.
Tenang saja, kakek pasti akan membuatmu berhasil. Kenapa kamu tidak makan? Tuan muda, ini sudah disterilkan. Mau makan saja repot sekali. Sepertinya masalahmu memang cukup banyak. Nyonya muda mungkin belum tahu. Dulu kaki tuan muda tiba-tiba bermasalah, dan penyebabnya tidak ditemukan. Khawatir jika beliau telah menyentuh benda yang tidak bersih, maka dari itulah. Jangan banyak bicara. Memang benar ada sesuatu yang tidak bersih. Sayangnya, merepotkan diri seperti ini tidak ada gunanya. Bukankah sekarang kakinya sudah sembuh? Sudah tidak perlu lagi. Oh iya, Song Xiaotang. Apalagi yang mau kamu lakukan? aku baru teringat. Apa yang kakek katakan tadi? Bagaimana caranya menimbang cicit? Kamu ini benar-benar tidak mengerti, atau hanya pura-pura tidak tahu? Katakan saja, kalau tidak mau memberitahu, menurutku kamu juga tidak mengerti. Tuan muda, buburnya sudah siap. Aku tidak lapar. Kakiku, kenapa tiba-tiba kehilangan tenaga? Aku lupa memberitahumu, kakimu belum sepenuhnya pulih. Apa maksudmu? Itu artinya kakiku? Masih ada kemungkinan lumpuh lagi? Kakinya terkena aura negatif selama bertahun-tahun, pondasinya sudah rusak parah. Kita tidak boleh lengah begitu saja. Jangan terlalu terburu-buru, segala sesuatu butuh proses dan kesabaran. Seharusnya aku sudah menduga, tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Tidak apa-apa, bisa berdiri lagi saja, aku sudah sangat senang. Mungkin karena kekuatanku masih kurang, dan kemampuanku belum cukup mumpuni. Tapi aku punya keyakinan. Tenang saja, asalkan kamu hidup baik-baik denganku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Omong-omong, kamu juga harus berusaha ya. Makan bakpao ini. Tuan muda punya fobia kuman yang parah. Barang yang sudah disentuh orang lain, tidak akan pernah dia makan. Kelak di kediaman keluarga Xie, apapun yang ingin kamu makan, apapun yang kamu inginkan, aku akan menuruti semuanya. Bagus sekali. Mengapa kaki saya hari ini tiba-tiba terasa sangat lemas? Sepertinya ada masalah dari sisi keluarga Xie. Apa maksudmu? Dengar-dengar Xie sudah bisa berdiri. Bagaimana mungkin? Sihir perenggut jiwa yang aku lepaskan dengan taruhan nyawaku sendiri, bagaimana mungkin bisa dihancurkan? Apalagi aku selalu melakukan ritual setiap malam. Kabarnya baru 2 hari ini. Bukannya Anda sedang beristirahat karena cedera? Kebetulan sekali. Ini tidak benar. Untuk berjaga-jaga, bukankah kita sudah menyiapkan salapnya? Kudengar itu juga sudah dicegat. Oleh siapa? Kabar dari sana mengatakan itu adalah istri baru Xie. Istrinya? Wanita di sekitar Xie itu. Hancurlah. Itu dia. Dia juga yang melukaiku hari itu. Benarkah? Apakah benar-benar ada orang sehebat itu? Sekali sihir perenggut jiwa ini dihancurkan, pasti akan menyerang balik tuannya sendiri. Jangan-jangan kaki Anda sudah? Tenang saja, sihir perenggut jiwa yang kulepaskan secara langsung. Jika Xie tidak berdiri di hadapanku, sihir itu tidak akan bisa dipatahkan sepenuhnya. Lagi pula ini adalah sihir yang kutukar dengan nyawa, kecuali wanita itu juga mengorbankan nyawanya, Xie tidak akan pernah sembuh. Keluarkan kekuatannya sekarang. Guru, cepat tolong aku. Gagal lagi, semuanya tiada. Tolong aku. Aduh, kamu ini. Guru sedang berada di tengah pertempuran. Bagaimana bisa kamu memanggilku ke sini? Lewat formasi pemanggil Sukma, kan Anda yang mengajarkannya padaku. Ada yang aneh. Untuk memanggil orang melalui formasi itu, harus ada barang pribadi milik orang yang dipanggil. Apa yang sudah kamu ambil dariku? Aku hanya merindukan guru. Makanya aku ingin mengundang Anda ke sini. Jangan beralasan. Kalau rindu, kenapa tidak pulang saja ke kuil? Tapi guru sendiri yang bilang, kuil kita itu adalah tempat yang terasing dari dunia luar. Selain orang hebat seperti guru, yang bisa bebas keluar masuk, bahkan aku pun tidak bisa melihat wujud asli kuil itu dari luar. Benar juga sih. Tunggu dulu. Kamu pasti sedang ada maunya. Katakan saja. Guru memang yang paling hebat. Aku sebenarnya ingin tahu, bagaimana caranya mematahkan kutukan jahat yang dikeluarkan dengan ilmu nyawa? Kutukan penjerat jiwa? Ternyata di dunia ini memang ada ilmu yang sekejam itu. Benar. Guru, cepat katakan, bagaimana cara mematahkannya sepenuhnya? Ini. Guru tidak mungkin tidak tahu, kan? Mana mungkin? Sekejam apapun ilmunya, guru pasti bisa mematahkannya. Lalu? Mengenai kutukan itu, biasanya butuh waktu lama untuk meresap baru bisa berakibat fatal. Jadi, selama kekuatanmu cukup besar, suatu saat nanti itu akan terpecahkan. Aku sudah menggunakan pil konsentrasi kekuatan untuk mematahkannya, tapi masih belum sembuh juga. Bagaimana lagi cara meningkatkan kekuatanku? Guru sudah pernah bilang padamu, kamu kekurangan elemen kebaikan. Kamu harus berbuat baik dulu baru bisa meningkat. Oh ya, bukankah terakhir kali sudah kubilang, selama kamu menemukan CEO untuk dinikahi, kamu bisa menumpuk kebajikan, dan kekuatanmu akan meningkat. Tapi guru, aku sudah menemukan orang untuk menikah. Hah? Lihatlah, Dia seorang bos besar? orang terkaya di Shengjing. Benarkah ada bos besar yang mau menikah denganmu? Aku sudah jelas sudah menikah,
Tapi saat aku memeriksa ramalanku barusan, nasibku tetap saja buruk, kekuatan sihirku pun tidak meningkat sama sekali. Guru, apakah Anda sedang membohongiku? Ini, ilmu dalam kehidupan rumah tangga itu sangat luas, tidak cukup hanya dengan mendaftarkan pernikahan saja. Jika mendaftarkan pernikahan saja belum dianggap suami istri, lalu seperti apa yang baru bisa dianggap sah? Aduh, Xiao Tang. Hal seperti ini, bagi gurumu yang sudah tua ini, bagaimana mungkin aku bisa mengajarkannya padamu? Kamu sejak kecil sudah cerdas. Seiring berjalannya waktu, pasti kamu bisa memahami rahasia di dalamnya. Guru masih ada urusan penting, jadi aku pergi dulu. Ada apa ini? Guru, apa Anda benar-benar yakin menikah bisa mengumpulkan kebajikan? Kapan gurumu ini pernah membohongimu? Lalu, apakah Anda pernah menikah dengan wanita? Kamu. Dulu waktu gurumu ini masih muda, aku pernah menikah 3 kali. Sudah cukup merasakan pahitnya cinta, baru akhirnya bisa melepaskan urusan duniawi, dan masuk ke dalam jalan keimanan ini. Pantas saja ilmu guru sangat mendalam, sepertinya aku juga harus menikah beberapa kali lagi. Jangan-jangan, pernikahan itu bukan permainan. Dengan sifatmu itu, sampai ada bos besar yang bersedia menikah denganmu, itu adalah sebuah keberuntungan besar, sebuah berkah yang bahkan tidak bisa diminta melalui doa. Jangan pernah biarkan dia meninggalkanmu. Apa dia sehebat itu? Intinya pernikahan butuh perjuangan, kamu pahamilah itu pelan-pelan. Guru masih harus berkultivasi, jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Kedepannya jangan sembarangan memanggilku lagi. Presiden Xie? Ini adalah surat undangan pelelangan malam ini. Direktur dari keluarga Xie semua akan hadir. Dan keluarga besar lainnya sudah berkali-kali mengundang Anda. Apakah Anda berencana untuk pergi? Pergi. Bagaimanapun juga, aku dan Xiao Tang sudah menikah, sudah saatnya memperkenalkannya kepada semua orang. Baik, Tuan. Nanti bantu dia untuk berdandan. Baiklah. Kalau sepatunya tidak nyaman, ganti saja. Jika dia jatuh di pelelangan nanti, yang malu adalah keluarga-keluarga Xie. Aku sebenarnya tidak mau memakai baju yang merepotkan ini, kalau bukan karenamu. Benar juga. Siapkan kursi roda untukku. Bukankah kaki Anda sudah sembuh? Meskipun aku memimpin keluarga Xie, tapi sejak kakiku bermasalah, aku jarang muncul di depan umum. Tidak tahu berapa banyak orang yang mengincar posisiku karena hal ini. Lagi pula, penyebab luka kakiku dulu masih belum diselidiki dengan jelas. Lebih baik manfaatkan malam ini untuk melihat apa sebenarnya rencana jahat yang mereka sembunyikan. Baik, saya segera pergi bersiap. Ibu, keluarga kita sudah hampir bangkrut. Masih datang ke tempat seperti ini, jika tidak membeli barang satupun, teman-temanku akan menertawakanku lagi. Sayang, tenang saja. Ayahmu baru saja mengenal seorang petinggi perusahaan investasi bernama Presiden Pan. Dia sangat ahli dalam menilai barang. Asal itu barang pilihannya, harganya bisa naik lebih dari 10 kali lipat saat dijual kembali. Hei, dia sudah datang. Tuan Song, Nyonya Song, dan Nona Song, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Kudengar Anda adalah seorang investor kelas atas. Benar sekali. Kalung mutiara ini bernilai $5 juta sebagai hadiah perkenalan untuk Nona Song. Bukankah ini kurang pantas? Apanya yang kurang pantas? Dengan kecantikan putriku, sosok menantu kaya manapun bisa dia dapatkan. Aku bahkan tidak peduli. Di mana keluarga Xie si lumpuh itu? Malam ini, lihat saja bagaimana aku akan membuat keluarga Xie si lumpuh itu dipermalukan. Segera, dia akan terdepak dari posisinya sebagai orang terkaya. Song Xiaotang, dasar gadis desa. Mana ada orang memakai gaun malam dengan sepatu kain? Apa kamu tahu ini? Acara apa malam ini? Memangnya kenapa dengan sepatu datar? Ini sangat nyaman kok. Xiao Tang, mana mungkin kamu punya kualifikasi untuk hadir di acara seperti ini? Bagaimana kerja petugas keamanan ini? Mengapa orang-orang tidak jelas diizinkan masuk begitu saja? Pasti dia datang ke sini cuma menumpang makan dan minum gratis. Berada di ruangan yang sama dengan kita. Sudah mencemari udara. Dia adalah milikku, keluarga Xie. Siapapun yang tidak ingin berada di sini bersamanya, silakan pergi. Aku mau mengambil makanan. Kue ini kelihatannya enak sekali. Tolong bantu ambilkan. Hanya seorang cacat saja, keluarga Xie lambat laun akan hancur di tangannya. Kakiku. Presiden Pan, kamu tidak apa-apa. Kakiku tidak bisa digerakkan. Lebih baik jaga mulutmu. Jika tidak hati-hati, bisa saja kamu akan lumpuh loh. Kamu. Para tamu sekalian, selamat malam. Selamat datang di acara lelang malam ini. Malam ini, tidak hanya ada berbagai koleksi berharga yang bisa kalian pilih. Kami juga mendapatkan sebuah kabar yang luar biasa. Setelah 10 tahun tidak pernah muncul, sang maestro lukis tradisional ternama Zhang Qian juga akan datang ke lokasi untuk melukis secara langsung. Zhang Qian? Apakah dia sangat terkenal?
Seorang maestro lukis yang memiliki kemampuan luar biasa dan diakui di tingkat dunia. Karya-karyanya sangat sulit didapatkan meskipun dengan uang yang banyak. Terakhir kali karya aslinya muncul di hadapan publik, itu sudah 10 tahun yang lalu. Sayangnya, tidak pernah ada orang yang melihat wajah aslinya. Begitu ya. Hanya selembar kertas saja, memangnya seberharga itu. Tapi, Maestro Zhang Qian orangnya sangat rendah hati, kedatangannya kali ini pun tidak akan mengungkap jati dirinya. Akan ada 3 pelukis yang melukis bersamaan. Tamu yang hadir di sini yang bisa menebak mana karya yang dibuat oleh Maestro Zhang Qian, baru memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Ini terlalu sulit. Siapa yang bisa mengenalinya? Presiden Pan, dengan penglihatanmu yang sangat bagus itu, pasti bisa melihat mana lukisan milik Maestro Zhang Qian. Benar, keluarga Song bisa bangkit kembali itu semua bergantung padamu. Tolonglah. Takdirnya sedang miskin. Masih berharap bisa bangkit hanya karena selembar lukisan? Kamu? Kapa? Apakah Tuan Song punya masalah dengan istriku? Mana berani, saya tidak berani. Kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Silakan kepada ketiga pelukis untuk memasuki ruangan. Kakak senior. Sampah seperti ini juga datang untuk meramaikan suasana? Melihat penampilannya yang seperti itu, dia pasti bukan Master Zhang Qian. Menurut Anda dari 2 orang lainnya, siapakah yang merupakan master yang sesungguhnya? Sepertinya saya harus melihat hasil karya mereka agar bisa menilainya. Ketiga lukisan ini, masing-masing memiliki harga pembuka 100 juta dolar. Sekarang tergantung pada ketajaman mata Anda sekalian. 100 juta dolar? Apakah ada yang ingin menawar? Benda apa ini? Apakah ini benar-benar bernilai 100 juta dolar? Benda murahan seperti ini, diberi gratis pun aku tidak mau. Lukisan pemandangan itu malah terlihat memiliki pesona seorang master. Zhang Fan. Bagaimana laporannya? Konsultan yang kita pekerjakan mengatakan bahwa lukisan ini sangat bagus dan layak untuk dibeli. Xie, kamu tidak akan menyangka bahwa konsultan luar yang kamu sewa dengan harga mahal adalah orangku. Selama kamu membeli sampah ini, wartawan di luar akan segera memberitakannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh pemegang saham di negeri ini akan tahu bahwa kamu, Presiden Grup Xie, adalah orang bodoh. Tunggulah sampai harga sahammu anjlok. Konsultan luar ini ternyata memiliki hubungan dengan perusahaan Song Qian. Dia sengaja menjebakku untuk membeli lukisan ini. Karena ingin melihat aku, Xie, dipermalukan. Song Qian, dengan kemampuanmu itu, kamu ingin melawanku? Tidak. 100 juta dolar aku ambil. Dia ingin membeli sampah ini? Xiao Tang, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku membantumu membeli lukisan ini, tidak perlu berterima kasih padaku. Apa kamu tahu, ini mungkin sama sekali tidak berharga? Presiden Xie tidak boleh menyesal setelah menawar. Kamu benar-benar menemukan istri yang hebat. Gadis desa seperti dia, mana paham peraturan seperti ini? Dia hanya asal bicara. Jika tidak jadi beli pun tidak apa-apa. Kami tidak akan menertawakannya. Dia adalah orang keluarga Xie. Tentu saja ucapannya bisa dipegang. Kali ini kamu beruntung besar. Meskipun kakak seperguruanku tidak bisa diandalkan dalam hal lain, tapi lukisannya sangat bagus. Kakak seperguruan? Memang benar pepatah bilang, orang-orang aneh akan berkumpul bersama. Barang rongsokan ini, dibuang ke jalanan pun tidak akan ada yang mau. Sepertinya gadis desa ini bekerja sama dengan orang luar untuk menipu seluruh harta keluarga. Keluarga Xie. Keluarga Xie sudah memilih dengan teliti, ternyata malah menikahi gadis yang tidak berwawasan. Asal membuang uang 100 juta dolar, sepertinya keluarga Xie tidak lama lagi akan bangkrut. Kamulah yang tidak punya wawasan. Bola kaca yang dicat saja dianggap barang berharga? Beraninya mengomentari orang lain. Kamu. Tuan Long tiba. Ketua dari Kamar Dagang Shengjing, mengapa Tuan Long juga datang ke sini? Tuan Long adalah ahli penilai barang antik yang sudah terkenal di seluruh dunia. Mungkinkah di lelang malam ini ada sesuatu yang dia incar? Kudengar Tuan Long mengetahui bahwa Master Zhang Qian melukis di tempat, sehingga dia sengaja membatalkan urusan lain demi bergegas ke sini. Siapa yang membeli lukisan ini? Itu adalah Xie dari grup Xie. Rongsokan seperti ini pun dianggap harta karun. Sepertinya penerus generasi baru dari keluarga Xie ini. Kemampuan menilainya sangat buruk. Aku benar-benar merasa khawatir bagi para pemegang saham keluarga Xie. Bodoh. Ini adalah karya agung dari Master Zhang Qian. Apa? Mungkinkah orang berpakaian kumal tadi adalah Master Zhang Qian? Benar-benar tidak punya mata? Xiao Tang, apakah kakak senior kamu benar-benar Master Zhang Qian? Tentu saja. Aku ingat 10 tahun yang lalu, kakak senior turun gunung untuk menjual sebuah lukisan. Semua biaya pengeluaran kuil, sepertinya masih sisa banyak sampai sekarang. Presiden Xie, untuk lukisan ini aku tawar 500 juta dolar. Aku harap Presiden Xie bersedia melepaskannya. Sekali pindah tangan langsung untung bersih 400 juta dolar? Tuan Long, lukisan ini tidak aku jual. Oh, apa hargaku masih belum cukup tinggi? Tuan Long sudah salah paham.
Lukisan ini dibeli oleh istriku. Karena istriku menyukainya, aku tidak enak untuk ikut campur. Aku tidak masalah kok. Jika Anda menginginkannya, aku akan meminta kakak senior aku untuk melukis lagi. Dia sangat mendengarkan ucapanku. Kalau begitu lukisan ini aku berikan pada Tuan Long. Tak disangka, Presiden Xie bukan hanya memiliki pandangan luas, bahkan istrinya pun sangat murah hati. Benar-benar pasangan yang serasi, bagaikan jodoh dari langit. Aku Tuan Long tidak akan menerima barang darimu secara cuma-cuma. Aku memutuskan untuk memberikan proyek jembatan lintas laut kepada grup Xie milikmu. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Long. Jembatan lintas laut? Itu nilainya 3 miliar dolar. Tuan Long, orang-orang di luar sana diam-diam bilang, Presiden Xie hanya menang tampang saja, tapi sebenarnya dia hanyalah pria lumpuh yang tidak berguna. Kamu. Siapa yang kamu sebut lumpuh? Kakinya sudah sembuh? Tuan Long, mengenai rincian kerjasamanya, mari kita bicarakan di ruang VIP. Baiklah. Xiao Tang, ayo pergi. Aku belum selesai makan. Kalau begitu kamu di sini saja dan jangan kemana-mana. Sebentar lagi aku akan menjemputmu. Ada yang terjatuh. Kakiku. Kamu tidak apa-apa? Perlu aku panggilkan dokter? Dia benar-benar berdiri tepat di hadapanku. Kak senior? Kakak senior, Xiao Tang, kamu rupanya. kenapa kamu turun dari gunung? Setelah terakhir kali kamu memanggil guru ke sana, dia menyadari kalau kekuatanmu terkuras sangat cepat belakangan ini. Guru khawatir sebelum kamu sempat mengumpulkan pahala yang cukup, kekuatanmu sudah habis duluan. Dia memintaku membawakan ini untukmu. Pil Yusuidan, obat ajaib yang diklaim guru sebagai yang terbaik di dunia. Seingatku di kuil saja, hanya tersisa beberapa butir. Guru baik sekali padaku. Itu karena guru takut kamu terus-menerus merepotkannya. Asalkan kamu tahu diri saja. Gunakan seperlunya, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Kalau baju ini sampai robek lagi, aku tidak bisa keluar dari kuil lagi. Ada apa lagi? Aku sudah menikah dengan si bos besar, tapi keberuntunganku masih belum membaik, kekuatan sihirku pun tidak meningkat. Saat bertanya pada guru, dia pun tidak mau memberitahu. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin caraku menikah salah? Terakhir aku dengar dari guru, apa yang kamu sebut menikah itu hanya sekadar daftar akta nikah. Benar sekali, kalau di televisi, bukankah mendaftarkan akta nikah sudah dianggap sah sebagai suami istri? Tapi bukankah mereka seharusnya tidur bersama? Kami sudah tidur kok. Sudah tidur? Tidur yang bagaimana maksudmu? Tidur seperti saat di kuil saja. Tidurnya pulas sekali. Ternyata benar-benar cuma arti harfiah dari tidur. Lalu harus bagaimana? Aku lihat orang-orang di televisi, setelah mendaftarkan akta nikah, berbaring di atas ranjang yang sama untuk tidur, maka itu sudah dianggap sah menikah. Bagian dari hubungan suami istri yang sebenarnya, justru adalah hal yang tidak bisa ditayangkan di televisi. Aku mohon padamu, kakak senior. Aku ingin menjalin hubungan suami istri, yang sebenarnya dengannya. Adik seperguruan perempuan, kamu ini seorang gadis, rasanya tidak pantas jika aku membahas hal ini denganmu. Kalau kamu tidak memberitahuku, apa perlu kupaksa dengan menempelkan jimat lagi? Baiklah, akan kukatakan. Tapi bagaimana cara mengatakannya ya? Begini saja, aku akan menggambarkannya untukmu, supaya kamu bisa paham. Kalau begitu, cepat gambarkan. Ini yang sudah kugambarkan untukmu, panduan hubungan suami istri. Jika kamu mengikuti instruksi di dalam gambar ini, kamu pasti akan berhasil. Kakak senior, kenapa gambar laki-laki dan perempuan ini tidak mengenakan pakaian sama sekali? Laki-lakinya juga sedang menindih si perempuan. Memangnya apa hubungannya dengan kehidupan pernikahan? Kalau kamu tidak mau ditindih, bisa juga seperti ini. Dengan begini kamu yang berada di posisi atas. Gerakan yang ini aku suka. Jika aku berendam air obat ramuanmu setiap hari, apakah kakiku akan sembuh total? Benar sekali. Asalkan kamu mendengarkan ucapanku, kakimu bukan hanya akan pulih, tapi juga akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya? Apa maksudmu? Xiao Tang. Xiao Tang. Kamu ini? Ada apa? Kakak seniorku yang bilang, wanita harus tampil menawan agar pernikahan bisa bahagia. Kamu mau di posisi atas atau di bawah? Apa? Song Xiao Tang, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin tidur denganmu seperti layaknya suami istri. Kamu, mau di posisi atas atau di bawah? Aku ingin di atas. Kamu ternyata cukup berani ya? Karena di atas terasa lebih nyaman. Begitu? Benarkah begitu? Tentu saja. Dari dulu, aku selalu suka di atas. Dari dulu? Ya, kamu kenapa? Sudahlah. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu.
Kalau begitu, mari kita tidur. Inikah yang kamu katakan? Kamu di atas? Dan aku di bawah? Ya, memangnya kenapa? Terserah apa maumu saja. Presiden Jiang, ternyata aku salah menilainya. Aku benar-benar tidak menyangka, lukisan itu sangatlah berharga. Asalkan Xie Qi tamat, sebanyak apapun hartanya akan menjadi milikku. Tapi dia justru di hadapanku, kembali bangkit lagi. Semua usahaku selama bertahun-tahun ini, hilang begitu saja tanpa jejak. Kakiku tidak bisa digerakkan. Sepupu, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Apalagi setelah kutukan mematikan ini hancur. Kedua kakiku berakhir seperti ini. Bagaimana bisa jadi begini? Bukannya yang harusnya lumpuh itu si Xie Qi? Benar. Aku juga merasa aneh. Sejak dia menikahi wanita itu, sepertinya semuanya jadi berjalan lancar. Soal malam ini juga, istrinya lah yang memulai tantangan itu. Namanya sepertinya Song Xiaotang. Coba katakan sekali lagi, siapa namanya? Namanya Song Xiaotang. Song Xiaotang. Mungkinkah itu dia? Apa Anda pernah mendengarnya? Aku pernah mendengar tentang gurunya. Taoist Ping Zhen. Taoist Ping Zhen? Guruku pernah mengatakannya padaku, bahwa Taoist Ping Zhen berasal dari dunia spiritual, sebuah tingkatan tertinggi, pemimpin kuil dari kuil Xuanzhen. Murid bungsunya itu, kabarnya bernama Song Xiaotang. Hebat sekali. Pantas saja bahwa Master Zhang Qian ini juga adalah muridnya. Lalu, bukankah kita tidak punya peluang? Itu belum tentu. Mereka berada di tempat yang terlihat, sedangkan kita berada dalam bayangan. Itulah peluang kita. Tapi, kaki Anda bukankah sudah? Lantas kita mengandalkan apa? Kabar burung mengatakan, pil Yuswidan milik Taoist Ping Zhen adalah yang terbaik di seluruh dunia. Itulah barang yang sangat saya perlukan untuk mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Asalkan ada pil Yuswidan, aku pasti bisa menguasai kekuatanku, bangkit berdiri kembali, dan membuat perhitungan dengan Xie Qi. Pil Yuswidan? Presiden Jiang, malam ini di luar acara lelang, aku memang mendengar Song Xiaotang dan kakak senior miliknya membicarakan sesuatu dengan mencurigakan tentang pil Yuswidan. Song Xiaotang, kamu dan Xie Qi, kalian berdua akan segera tamat. Keluarlah. Sudah cukup lama aku melatihmu, sekarang sudah saatnya kamu turun tangan. Apa kamu baru di sini? Benar. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai pelayan di keluarga Xie. Tuan Xie, silakan dinikmati hidangannya. Aku tidak terbiasa menggunakan pelayan semuda ini. Pulanglah. Biar mereka kirim orang lain ke sini. Tuan Xie, keluarga saya sangat miskin. Saya mohon beri saya satu kesempatan. Tolong jangan usir saya. Ibu dan adik saya sedang sakit. Mereka menunggu uang hasil kerja saya untuk berobat. Dia sangat kasihan. Biarkan saja dia tinggal. Anggap saja sebagai bentuk kebajikan. Kalau begitu, cobalah bekerja dulu. Baik. Terima kasih Tuan Xie. Terima kasih Nyonya Xie. Berapa lama lagi sih? Di mana letak tempat kuliner tersembunyi yang kamu temukan itu? Nona manis, ada cumi-cumi segar nih. Mau mencobanya? Aku mau 10 tusuk. Song Xiaotang, sudah jam berapa ini? Kenapa belum pulang? Tuan Xie, silakan minum tehnya. Apa yang kau berikan padaku? Pil Yuswidan ini sangat berharga, pasti sudah mereka sembunyikan. Sudahlah, langsung gunakan rencana B saja. Tuan Xie, aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat. Gadis kecil, mau tambah lagi? Malam hari tidak boleh makan terlalu banyak. 7/10 kenyang sudah cukup bagus. Pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, Nona. Bos, tidak disangka, seorang gadis kecil bisa makan sebanyak itu. Hampir saja semua stokku dihabiskannya. Kira-kira sehebat apa dia? Ternyata, hanya dengan beberapa tusuk cumi saja dia sudah tertahan. Saat ini, seharusnya Jiang Ying sudah berhasil melakukannya, kan? Meskipun tidak menemukan pil Yuswidan, tapi asalkan bisa melukai kakinya, dan membiarkannya terus terpuruk, maka lambat laun grup Xie akan menjadi milik Kak Huainan. Aku kembali. Song Xiaotang, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana suamimu bisa tidur di satu ranjang yang sama denganku. Usir kamu dulu, lalu baru cari kesempatan untuk melumpuhkan kakinya.
Apa yang mau kamu lakukan? Tuan Xie, pakaianmu kotor. Biar ku bantu menggantinya. Tuan Xie, kamu hebat sekali. Jangan Tuan Xie, nanti akan terlihat oleh Nyonya. Nyonya, seseorang yang berinisial Tuan Xie menarikku ke atas ranjang. Aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah berusaha memberontak, tapi tenaga Tuan Xie terlalu kuat. Bukankah dia sudah tertidur? Lalu dengan siapa kamu tadi sedang beradu tenaga? Itu baru saja terjadi. Tuan Xie, Kalian sedang apa ini? wanita ini, apa dia pura-pura bertanya? Jelas sekali di hatinya pasti sudah sangat marah. Seperti yang Anda lihat, Tuan Xie ingin bersama denganku. Ingin bersama denganmu? Maksudmu, dia ingin menjadikanmu istrinya? Level wanita ini tinggi sekali. Kalau begitu aku akan menambah bumbu lagi. Benar, Nyonya. Aku tahu ini salah, karena Tuan Xie memiliki Nyonya. Tapi Tuan Xie memiliki kedudukan yang tinggi, aku tidak bisa menghentikannya. Oh, begitu ya. Aku mengerti sekarang. Nyonya, Anda jangan pernah menyalahkan Tuan Xie. Meskipun Tuan Xie berkata, dia ingin kami menjadi pasangan suami istri, dan bilang kalau dia menyukaiku. Tapi Andalah sosok Nyonya Xie yang sesungguhnya. Aduh, kenapa aku harus menyalahkanmu? Kamu juga orang yang mendalami kultivasi, kan? Dia bahkan bisa mengetahuinya. Aku belajar bersama kakak Huainan, mempelajari teknik aliran hitam. Dia benar-benar hebat. Bagaimana kamu bisa tahu? Sepertinya kamu sama denganku, ingin menabung kebajikan melalui pernikahan. Kuperkirakan kamu ini memang orang yang kurang berbuat baik. Betul begitu? Kurang baik? Apa yang sedang dikatakan wanita ini? Apakah dia sedang menyindirku? Karena kita semua adalah keluarga, kita bisa melakukannya bersama-sama. Bersama-sama? Iya, membantu sesama rekan seperguruan. Juga akan membantu dalam memupuk budi pekerti. Hanya saja kasur ini agak kecil, mungkin kurang muat untuk kita bertiga. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau bersempitan sedikit? Sudahlah, jangan sungkan begitu. Cepat naik, apa kamu tidak mengantuk? Wanita ini permainannya berani sekali. Nyonya, apa Anda benar-benar tidak keberatan? Apa yang perlu dikeberatkan? Bagi kita bertiga, menjalani hidup dengan baik itu lebih penting dari apapun. Aku sudah mengantuk sekali. Kamu mau tidur atau tidak? Aku. Jika tidak tidur, silakan keluar dan tutup pintunya. Cuacanya cukup dingin. Ah. Song Xiaotang? Bagaimana aku bisa berada di sini? Ya, sepertinya ini perbuatanku. Tadi malam, entah apa yang merasukimu, wajahmu sangat merah, lalu kamu mulai menyentuhku sembarangan, dan terus meracau memintaku membantumu. Ada apa? Xiaotang? Aku tidak tahan. Aduh, berisik sekali. Bantu aku? Sebentar saja. Kalau tidak tahan, pergilah minum obat penurun demam. Aku ini bukan dokter, jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Hanya kamu yang bisa membantuku. Xiaotang? Ah, Hah? Akhirnya tenang juga. Anak muda zaman sekarang benar-benar penuh energi. apa yang kamu lihat tadi malam? Jiang Ying ingin bersamamu di tempat tidur, tapi tidak jadi karena aku keburu pulang. Apa? Ada apa? Memangnya ada yang aneh dengan hal itu? Aku hampir saja terjebak dengannya. Apa itu tidak pantas untuk diributkan? Terjebak dengannya? Dia berbaring di satu ranjang denganmu, tidak mengenakan apa-apa. Begitu saja kamu sudah panik? Kamu melihatnya? Apa kamu tidak cemburu? Cemburu? Aku tidak suka itu. Aku lebih suka makan kue. Kue hari ini sangat enak loh. Kalau kamu tidak mau, aku akan menghabiskannya. Setelah minum teh dari Jiang Ying semalam, sesuatu yang buruk terjadi. Aku sudah dijebak olehnya dengan obat. Oh, benar juga. Asisten khusus Jiang mencarimu. Sekarang dia ada di lantai bawah. Suruh dia ke sini. Presiden Xie, Anda akhirnya bangun juga. Mengenai yang Anda suruh selidiki kemarin, wanita bernama Jiang Ying itu memang benar bermasalah. Dia bisa masuk setelah menyuap orang di manajer properti, dialah yang mengaturnya. Cari tahu siapa orang di belakangnya. Baik, Presiden Xie. Satu lagi, pecat juga orang properti itu. Bukankah dia hanya ingin satu tempat tidur dan beristirahat bersamamu saja? Apa perlu bersikap sampai seperti ini? Apa yang dikatakan kakak senior kedua benar? Camilan yang tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak tidak boleh dimakan bersamaan. Hal yang sudah masuk ke dalam perut, malah dimuntahkan kembali, sungguh memalukan. Sepertinya, aku akan segera menimang cicit. Xiaotang, Kakek, Anda datang? aduh, cepat duduk. Cepat duduk. Kalau tidak enak badan, jangan banyak bergerak. Kakek,
Anda melihat semuanya? Aduh, tidak usah malu-malu. Muntah-muntah, itu hal yang sangat wajar. Nenek Sieci dulu, juga mual-mual sangat parah waktu itu. Begitukah? Ternyata Nenek Sieci juga suka makan camilan, sampai muntah-muntah. Kakek tanya padamu, hal itu milikmu, bukankah sudah lama tidak datang? Hal itu apa? Nyonya muda, maksud beliau adalah datang bulan. Datang bulan? Ibuku adalah anak tunggal. Mana mungkin ada datang bulan? Tidak ada. Aku tidak punya datang bulan. Aduh, bagus sekali. Keluarga-keluarga Sie kita akhirnya memiliki penerus. Mulai hari ini, kamu harus hati-hati dengan perutmu. Kenapa harus hati-hati dengan perutku? Gadis bodoh, kamu hamil, kamu akan menjadi seorang ibu. Xiao Tang, apa yang ingin kamu makan? Kakek akan meminta orang untuk memasakkannya untukmu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menambah nutrisi. Kalau begitu, aku ingin makan lobster, bebek panggang, burger, teh susu, camilan pedas, keripik kentang, dan cumi bakar. Lupakan soal camilan pedas. Cepat, cepat, cepat. Siapkan semuanya untuk Nyonya muda. Baik, Tuan. Xiao Tang sayang, istirahatlah dengan baik. Selain makan enak, kamu tidak perlu melakukan hal lain. Baik, kakek. Hehe. Ternyata hamil itu menyenangkan sekali. Aku ingin terus hamil saja. Aku harus segera mencernanya untuk menyambut hidangan lezat lainnya. Wah, kira-kira apa nama yang bagus untuk cicitku nanti ya? Kakek, apa yang membuat kakek begitu senang? Hei, dasar bocah. Akhirnya kamu melakukan sesuatu yang membuatku sangat puas. Ada apa memangnya? Xiao Tang hamil. Hamil? Kakek, tolong katakan sekali lagi. Kamu pasti sangat gembira juga, kan? Istrimu, Song Xiao Tang, sedang mengandung anak dari keluarga-keluarga Xie. Keluarga-keluarga Xie akan punya penerus. Aku jelas-jelas tidak menyentuhnya. Anak siapa yang sedang dia kandung? Mungkinkah dia punya pria lain? Berhenti. Singkirkan semua barang berwarna hijau ini dariku. Mulai sekarang. Di taman ini, tidak boleh ada sesuatu yang berwarna hijau. Kenapa diam saja? Cepat pindahkan semuanya. Apakah taman ini masih belum cukup hijau bagi kalian? Baik, Tuan. Aduh, siapa ya nama yang cocok untuknya? Aku benar-benar sudah dibohongi oleh penampilan luarnya yang terlihat begitu polos. Tapi, pemahamannya tentang banyak hal memang berbeda dari orang kebanyakan. Bisa saja itu hanya salah paham. Kenapa kamu pulang sepagi ini? Berhenti makan. Apa yang dikatakan kakek itu benar? Apa yang kakek katakan? Oh, masalah kehilangan bayi ini. Ya, Aku mual-mual, lalu belum datang bulan juga. Seharusnya itu tanda kehamilan, kan? kamu. Jelaskan semuanya padaku. Apa yang harus dijelaskan? Hamil ya hamil saja, kan? Kamu? Tuan muda, sepupu Anda, Tuan Jiang Huainan sudah datang. Aku tahu. Akan kubuat perhitungan setelah aku kembali. Benar-benar aneh. Wainan. Kamu datang mencariku? Itu kamu. Apa hubunganmu dengan Jiang Huainan? Kamu? Tempat macam apa ini? Kedua kakimu ini sudah lama dipulihkan oleh aura suci. Milik Pil Yuswidan, benar-benar harta karun yang langka di dunia ini. Apa itu Pil Yuswidan? Kamu tidak tahu? Lalu bagaimana kaki kamu bisa sembuh begitu cepat? Itu bukan urusanmu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja karena sebelumnya aku gagal di rumahmu, dan bahkan dihina oleh wanita kejam bernama Song Xiaotang itu. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak pantas menjadi manusia. Jangan bercanda. Aku sudah pernah melihat caramu bertindak, dan kamu bukan orang sembarangan. Katakan saja, apa tujuanmu yang sebenarnya? Tidak mungkin kan? Kaki ini, yang kamu inginkan, atau grup Xie milikku? Kaki kamu tentu saja aku inginkan, tapi grup Xie milikmu juga harus diberikan kepadaku, tentu saja, termasuk nyawa wanita, tak tahu malu itu. Kamu bermimpi. Aku tidak akan memberikan apapun kepadamu. Bukankah kamu sekarang sudah jatuh ke tanganku? Selama kakimu ini diolah menjadi ramuan obat, aku akan mendapatkan efek yang sama seperti Pil Yuswidan. Hanya saja, sekarang, aku lebih ingin membuat Song Xiaotang, wanita itu, segera tiada. Jika punya dendam, hadapi saja aku. Jangan terburu-buru. Setelah aku berurusan dengannya, baru giliranmu. Halo, Song Xiaotang. Halo? Song Xiaotang, suamimu ada di tanganku. Mau aku melepaskannya? Aku sudah memasang aplikasi anti penipuan loh. Mau menipuku? Jangan harap. Halo? Halo? Wanita ini?
Beraninya dia menutup teleponku? Apakah dia sama sekali tidak peduli padamu? Apa yang perlu diperjelasi? Kalau hamil ya sudah hamil saja. Kamu. Dia tidak akan datang demi aku. Lupakan saja niatmu itu. Nyonya muda, apa Anda melihat Presiden Xie? Tadi dari pengawasan villa terlihat, setelah Presiden Xie masuk ke ruang kerja, dia menghilang. Mana mungkin, orang dewasa sepertinya bisa hilang begitu saja? Tidak akan ada apa-apa. Dia tidak membawa sopir dan tidak memberitahuku kemana dia pergi ya. Oh benar, tadi ada sebuah telepon yang masuk, katanya dia diculik. Apa? Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu aku menutup teleponnya. Anda mematikan teleponnya? Tentu saja. Apa kamu tidak menonton televisi? Ini bukankah telepon penipuan? Aku tidak percaya. Lihat kan? Sudah kubilang ini penipuan. Xie menelepon kembali. Cepat angkat, Tuan. Halo Xie, tadi ada telepon masuk, mengatakan bahwa kamu diculik. Benar, suamimu telah kubawa pergi secara paksa. Song Xiaotang, dengar baik-baik. Aku adalah Jiang Ying. Kamu harusnya masih ingat aku kan? Oh, wanita tak beretika itu. Jika kamu tidak ingin dia tiada, segera datang ke sini sekarang juga. Xiaotang, jangan pedulikan aku. Jangan ke sini. Telepon milik Presiden Xie direbut. Apakah Presiden Xie benar-benar diculik? Ya, sepertinya begitu. Aku mendengarnya di sana sedang berteriak-teriak. Apa kata pihak sana? Katanya, jika aku tidak ingin Xie tiada, maka aku harus segera ke sana. Nyonya, jangan khawatir. Aku akan segera mengirim orang untuk melacak posisi Presiden Xie. Aku bisa menghitungnya. Menghitung? Jika kamu bisa menghitung lokasinya, maka aku akan siapkan kendaraan. Sudah ketemu. Xiaotang, kenapa kamu juga? Siapa yang menyuruhmu datang? Ternyata memang kamu, wanita jahat. Kamu sungguh hebat, bisa menemukanku secepat ini. Terakhir kali aku mengira kamu sama denganku, sama-sama berlatih menggunakan kekuatan gaib. Tak disangka, ternyata kamu menggunakan ritual darah. Sama-sama ilmu gaib? Apa pedulimu, bagaimana aku berlatih? Ilmu gaib? Tapi guru bilang, jika berlatih dengan ritual darah, yang akan berkurang adalah umurmu. Asalkan bisa menghabisimu, dan mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak peduli sama sekali. Tapi aku peduli. Kamu menggunakan sihir untuk membius Xie. Dan, memindahkannya ke sini, setidaknya itu sudah mengurangi 5 tahun umurmu. Nyawamu tetaplah berharga. Aku tidak ingin itu hancur begitu saja. Jangan berpura-pura baik. Asalkan bisa menyingkirkanmu, dan merebut grup Xie. Saat itu aku akan memiliki segalanya, dan tidak perlu lagi berlatih. Jangan mimpi. Karena kamu sudah datang, maka kamu tidak akan bisa pergi. Hanya mengandalkan dirimu sendiri? Siapa bilang? Jiang Huainan? Ternyata kamu. Sepupu, tidak menyangka, kan? Aku ini sejak kecil selalu mengikutimu bagaikan ekor. Ternyata bisa mengkhianatimu. Jadi dengan kata lain, kaulah yang membuat kakiku lumpuh dulu. Kamu juga bisa sihir? Benar sekali. Aku sengaja berlatih demi menghadapimu, sepupu. Ilmu sesat. Melihatmu sekarang duduk di kursi roda lamaku, pasti sihirmu itu sangat hebat, ya? Sekali sihir pengorbanan darah itu gagal, maka sihir itu akan menyerang balik dirimu sendiri. Ini baru namanya menuai apa yang ditanam. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Tapi kamu malah rela mengorbankan nyawa dan membuat kakimu lumpuh. Sebenarnya apa tujuanmu melakukan ini? Aku melakukannya demi ketidakadilan di dunia ini. Atas dasar apa saat lahir, kamu langsung menjadi pewaris keluarga Xie dan mengelola aset ratusan miliar dolar. Sedangkan aku harus berjuang mati-matian. Baru bisa membangun perusahaanku sendiri. Apa semua orang memuji bahwa kamu adalah pilar keluarga? Seorang jenius dalam bisnis, sedangkan aku selamanya menjadi si pengikut kecil yang harus belajar darimu, selalu menunduk di hadapanmu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa akulah si jenius yang sebenarnya, menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga. Cuma karena itu, Aku? Apa salahnya melawan ketidakadilan? Apa salahnya aku berjuang untuk naik ke atas? iya, kamu memang yang paling hebat. Takdir ada di tanganmu sendiri kan? Puas sekarang? Kamu. Katakan saja, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku menginginkan pil Yuswidan. Pil Yuswidan? Selama memiliki pil Yuswidan, aku bisa langsung mencapai puncak dunia. Pada saat itu semuanya akan menjadi milikku. Tapi sungguh tak terduga, padahal seharusnya bisa mengandalkan pil Yuswidan untuk mencapai tahap kultivasi tertinggi, dia malah menggunakannya untuk mengobati kakimu. Benar-benar orang bodoh. Xiaotang. Orang berpikiran licik sepertimu. Bahkan jika memberimu pil Yuswidan, kamu tidak akan pernah berhasil. Sadarlah selagi sempat, perbanyak berbuat baik, agar kehidupan berikutnya kamu bisa terlahir kembali dengan lebih baik. Kamu? Lagi pula pil Yuswidan sudah lama habis. Jangan berharap lagi. Baiklah. Kamu sangat bersedia berkorban untuknya? Kalau begitu gantikanlah dia. Bagaimana jika menukar kakimu dengan kakinya? Xiaotang. Tidak mau? Kalau begitu aku akan melumpuhkan kakinya, lalu menggunakannya untuk ramuan abadi. Tunggu. Xiaotang, jangan penuhi permintaannya. Paling tidak aku akan tetap di kursi roda,
Lagi pula selama bertahun-tahun ini aku sudah terbiasa. Aku setuju. Song Xiaotang, kamu sudah gila. Bukankah aku sudah berjanji padamu? Jika kamu menikah denganku, aku akan membuatmu bisa berdiri lagi. Kamu sudah menikah denganku. Jadi aku harus menepati janji itu. Aku tidak akan membiarkan kakimu kenapa-kenapa lagi. Sungguh menyentuh hati. Sekarang, tutuplah titik nadi dirimu sendiri. Jangan coba-coba menipuku. Xiaotang, jangan hiraukan aku. Kamu punya kekuatan sihir, cepat pergilah. Xiaotang, kamu tidak seharusnya mempercayai mereka. Aku juga tidak pantas mendapatkannya. Roh jahat pemikat jiwa. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang? Xiaotang, Menjadi cacat hanya demi seorang pria, kamu ini bukan hanya wanita yang tidak bermoral, tapi juga sangat bodoh. aku akan membuat kalian semua menderita. Sepupu, cepat bicaralah sepuasmu sekarang. Meskipun aku sudah berjanji pada istrimu untuk tidak mengambil kakimu, aku tidak pernah bilang tidak akan menghabisi nyawamu. Presiden Xie, Aku baru saja menggunakan mantra kematian. Sekarang aku tidak bisa menghadapi orang sebanyak ini. Apa yang harus aku lakukan? Ada begitu banyak orang? Kalau begitu semuanya harus lenyap saja. Kak Huainan jangan. Jumlah mereka terlalu banyak. Jangan hancurkan tenagamu hanya demi mereka. Mereka sedang beruntung. Ayo pergi. Presiden Xie, kamu tidak apa-apa. Xiaotang jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit. Zhang Fan, kirim orang untuk menemukan mereka. Segera blokir Jiang Huainan dari dunia bisnis, aku ingin memutus semua jalan hidupnya. Baik. Cepat jalan. Xie, kamu tidak marah padaku kan? Xiaotang, kamu sudah sadar? Xiaotang, kamu tidak apa-apa? Hanya kakiku sedikit sakit, tapi sepertinya masih bisa digerakkan. Benarkah? Bukankah kamu terkena mantra mereka? Bagaimana masih bisa bergerak? Ya, aku juga kurang tahu pasti, tapi rasanya tidak sesakit itu. Mungkin mantra dia terlalu lemah, atau mungkin aku yang terlalu kuat. Syukurlah kalau begitu. Kamu tidak menyalahkanku, kan? Bodoh, mana mungkin aku menyalahkanmu? Karena selama ini aku menyembunyikan soal ilmu sihir darimu, itu, terutama, karena aku takut, membuatmu takut, dan khawatir. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Istriku menguasai ilmu sihir, bisa melindungi dirinya sendiri, aku justru merasa sangat senang. Benarkah? Xiaotang, terima kasih ya. Aduh, jangan bahas itu. Oh ya, sebenarnya aku masih punya pil sumsum giok. Salah mereka sendiri berani merundungmu, jadi aku tidak akan memberitahu mereka. Memang kamu sangat pintar. Pasti kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, sampai-sampai tidak ditemukan oleh mereka. Tidak juga. Aku hanya menaruhnya di dalam kotak camilanku. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Itu juga sebuah kebijaksanaan. Kenapa kamu turun dari tempat tidur lagi? Bisakah kamu beristirahat saja di tempat tidur? Di tempat tidur sangat membosankan. Jika aku tidak berlatih sedikit, bagaimana mungkin kakiku bisa cepat sembuh? Cepatlah duduk. Biar aku bantu memijatmu. Baiklah. Ah, rasanya nyaman sekali. Ini apa? Ini minyak esensial dari dokter. Menghaluskan pil Yuswidan dan melarutkannya menjadi minyak, sepertinya ini akan membuat luka di kakimu cepat sembuh. Berada di sampingnya, terasa sangat menenangkan. Oh iya, soal anak itu, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Anak? Anak apa? Tentu saja anakmu. Oh, benar. Kakek bilang aku sedang hamil. Siapa pria itu? Pria yang mana? Maksudku, ayah dari anak itu. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Jangan-jangan kamu punya lebih dari satu pria? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau kamu saja yang menjadi ayahnya? Apakah kamu bersedia? Aku? Baiklah. Anggap saja aku berutang padamu. Aku setuju. Baguslah. Duduklah yang rapi. Kenapa saat mendengar aku akan menjadi ayah dari anakmu,
Kamu tampak sangat senang? Karena aku merasa kamu akan menjadi ayah yang baik. Ayah dari anakku, aku lapar. Oh, aku akan membuatkan makanan untukmu. Tunggulah aku ya. Bukankah tuan muda itu sangat menjaga kebersihan? Biasanya mau makan saja harus disinfektan berkali-kali. Tapi sekarang malah memasak sendiri. Jangan tanya lagi. Tadi tangannya teriris saat memotong sayur, bahkan belum sempat mengobati lukanya. Aku tadi mau membantu tapi malah diusir keluar. Oh, aku akan menjemput Nyonya turun untuk makan. Berhenti. Sajikan makanannya, aku sendiri yang akan memanggil Nyonya. Baik. Aku mau makan lobster. Baiklah, aku kupaskan kulitnya untukmu. Sangat enak, aku mau lagi, mau lagi. Baiklah. Wanginya sangat sedap, aku sudah kenyang. Sekarang aku harus mandi. Mandi? Dalam satu hari, 30 perusahaan membatalkan kerjasama denganku, bahkan ada orang di mana-mana yang sedang mencari informasiku. Ini benar-benar memojokkanku ke jalan buntu. Kenapa takut? Dengan kemampuan Anda, apakah Anda masih takut tidak bisa mengalahkan keluarga Xie? Melawan keluarga Xie? Jika aku bisa mengalahkannya, mana mungkin aku rela mengorbankan usiaku, mempelajari teknik sesat itu, hanya untuk membuat kakinya lumpuh? Mana mungkin aku sekarang lumpuh di kursi roda? Ini semua karena caramu bekerja tidak becus. Aku akan segera bangkrut. Aku melakukan semua ini demi kakak Huainan. Bukan kamu. Masalahnya ada pada Song Xiaotang, wanita hina itu. Tanpa dia, keluarga Xie sudah lama menjadi milikku. Bukankah kita sudah membuat kakinya lumpuh? Dia pasti akan menjadi orang cacat setelah ini. Benar sekali. Sudah seharusnya sebelum dia benar-benar hancur, kita memanfaatkannya dengan baik. Memanfaatkan? Aku lihat Xie Qi sangat peduli pada Song Xiaotang. Karena sekarang kakinya ada padamu, asal kau mengancam dan membujuknya sedikit. Semuanya akan selesai dengan mudah, kan? Kakak Huainan, kamu menyuruhku pergi ke keluarga Xie sekarang? Setelah apa yang aku perbuat pada mereka, jika aku pergi sekarang, bukankah itu namanya menyerahkan diri ke kandang singa? Kamu punya kartu as, apa yang ditakutkan? Apa kau tidak ingin membantuku untuk bangkit kembali? Tapi... Pergi sekarang. Baik. Sayang, tolong ambilkan leher bebek itu untukku. Cici, kamu kemana saja? Kakiku sudah sembuh. Benarkah sudah sembuh? Berdasarkan kemampuanku, setidaknya butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk pulih. Mungkinkah karena amal baikku sudah cukup? Tidak mungkin, aku masih banyak kekurangan. Ataukah karena pil Yuswidan? Untuk apa kamu ke sini? Aku di sini mewakili Presiden Jiang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Bicara soal kerjasama? Apakah kamu lupa? Apa yang telah kalian lakukan padaku dan Xiao Tang? Aku tidak menghabisi nyawa Jiang Huainan dan nyawamu, itu sudah termasuk kebaikanku. Aku bisa membuat Song Xiaotang bisa berdiri kembali. Kamu serius? Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Ceraikan Song Xiaotang, lalu hiduplah bersamaku. Apa? Bersamamu? Ya, di perusahaan Jiang Huainan aku memiliki setengah dari sahamnya. Hanya dengan menikahiku, kepentingan kita akan terikat bersama, dan keamanan keluarga Xie baru bisa terjamin. Asalkan kamu menyembuhkan kaki Xiao Tang, aku berjanji tidak akan mencari masalah denganmu dan Jiang Huainan. Tentu saja itu tidak boleh. Song Xiaotang itu penuh tipu daya, sedangkan Anda sangat tegas dalam bisnis. Saat kalian berdua bersama, aku tidak tenang. Jika ingin Song Xiaotang berdiri kembali, Anda harus menceraikannya. Apalagi yang kamu ragukan? Aku punya paras yang cantik dan tubuh yang indah. Orang yang mengejarku antre dari sini sampai ke Prancis. Bukankah aku jauh lebih baik daripada wanita kampung itu? Apa di rumahmu tidak ada cermin? Istriku jauh lebih baik ratusan kali lipat darimu. Lagi pula, sekarang kamu terlihat sangat buruk. Kamu? Aku tidak punya banyak kesabaran. Segera ceraikan dia. Jika tidak, biarkan dia duduk di kursi roda seumur hidupnya. Tidak perlu. Xiao Tang, kenapa kamu turun? Song Xiaotang, bagaimana rasanya menjadi orang cacat? Mohonlah padaku, maka aku akan membuatmu bisa berdiri lagi. Sudah kukatakan, tidak perlu. Xiao Tang, kakimu itu lebih penting.
Kamu ternyata bisa berdiri. Benar, aku sudah bisa berdiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jika kamu sudah berdiri, lalu bagaimana dengan kakiku? Ini tidak mungkin. Rasakan itu. Sekarang, kalian bisa menungguku. Tunggu aku juga. Sayang sekali dia berhasil kabur lagi. Jangan takut, ada aku di sini. Benar sekali, istriku memang yang terhebat. Xiao Tang, apa kakimu benar-benar sudah tidak apa-apa? Xie, di mana pil Yuswidan? Aku. Apa kamu sudah memberikan pil Yuswidan kepadaku? Iya, Gawat, ini benar-benar gawat. ada apa? Xie, teknik sihir milik Jiang Huainan sangatlah kejam dan beracun. Dia sudah mencelakaimu secara diam-diam selama bertahun-tahun, bahkan dengan menggunakan pil Yuswidan dan digabungkan dengan kekuatanku. Masih belum ada jaminan untuk benar-benar menyembuhkan kakimu. Sekarang kamu malah menggunakan pil Yuswidan itu dan membuangnya demi aku. Lalu bagaimana dengan kakimu? Mana mungkin membuang-buang jika digunakan untukmu? Asalkan kamu bisa berdiri lagi, itu jauh lebih penting dari segalanya. Tidak bisa. Aku harus menemui guru untuk mengambil lebih banyak pil Yuswidan. Siapa itu? Hanya karena mencuri paha ayam saja. Apakah harus seperti ini? Guru, ini aku. Kenapa kamu lagi? Bukankah sudah kubilang jangan mencariku jika tidak ada hal penting? Apa kamu tidak tahu sekarang ada sesuatu yang namanya ponsel? Ada apa, Guru? Apakah Anda tidak senang melihat saya? Senang, tentu saja aku senang. Lalu apa yang kamu inginkan dari gurumu ini lagi? Terakhir kali Anda meminta kakak senior memberikan pil Yuswidan kepadaku, semuanya sudah habis. Tolong berikan aku beberapa lagi. Hah? Betapa berharganya pil Yuswidan itu kamu kan sudah tahu sendiri. Satu kali pembakaran tungku hanya bisa menghasilkan 3 butir saja. Terakhir kali aku meminta kakak senior membawa semua stok di kuil untukmu, dan stok yang baru belum jadi. Tidak masalah. Kebetulan aku sudah lama tidak naik gunung. Aku akan kembali bersama Anda dan membantumu mengawasi tungku pil. Setelah matang nanti aku akan membawanya turun. Jadi tidak perlu merepotkan kakak senior untuk mengirimkannya padaku. Ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Kenapa, Guru? Aku tidak boleh membiarkan pengacau ini naik ke gunung lagi. Aku harus mencari alasan agar dia tetap di sini. Dengar Xiao Tang, karena kamu sudah menemukan pendamping dan menikah, maka jalanilah hidupmu dengan baik dan segeralah mengandung. Benar. Saat kamu mengandung nanti, guru sendiri yang akan mengantarkan pil Yuswidan kepadamu sebagai hadiah selamat. Sini, berikan padaku. Berikan apa? Pil Yuswidan milikku. Aku hamil. Apa? Lalu Anda siapa? Ini suamiku. Oh, halo CEO Dominan. Dia benar-benar hamil. Cepat sekali, ini anakmu. Bukan anakmu, Xiao Tang, kamu benar-benar lihai bermain ya. Lihatlah, aku sudah hamil. Berikan pil Yuswidan kepadaku. Xiao Tang, apa yang kamu lakukan ini salah. Kamu sudah menikah dengan CEO Dominan. Ajaran kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Maksud guru adalah, kamu harus mengandung anak darinya, baru guru bisa memberikan pil Yuswidan kepadamu. Bukannya aku memang sedang mengandung anaknya? Jangan tanya padaku. Ingatlah, anak yang dikandung harus bersamanya baru dianggap sah. Ini soal prinsip. Anda sudah menderita, Tuan. Tolong jangan cari saya lagi. Jantung tua guru ini benar-benar tidak sanggup lagi. Aduh rambutku. Berarti aku harus mengandung anakmu, baru bisa mendapatkan pil Yuswidan. Kalau begitu, bolehkah kita melakukannya sekarang? Sepertinya tidak bisa. Harus tunggu sampai lain waktu. Berapa lama lagi harus menunggu? Kakimu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu, berapa lama yang ini sudah berjalan? Apanya yang berapa lama? Kehamilan itu. Tuan Presiden Xie, nyonya Anda tidak sedang hamil. Apa? Apa? Mungkinkah karena cedera kaki sebelumnya, yang membuat kami kehilangan anak tersebut? Itu tidak mungkin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Nyonya. Nyonya dia. Ada apa? Cepat katakan. Nyonya masih suci dan belum pernah melakukan itu. Xiao Tang, mengapa kamu merasa dirimu sedang mengandung? Kakek yang mengatakannya. Kakek? Lalu, bagaimana dia bisa tahu? Karena dia melihatku mual saat makan. Dan aku tidak punya tamu bulanan, jadi dia bilang aku mengandung. Kamu tidak kedatangan tamu bulanan? Iya. Ibuku adalah anak tunggal, jadi aku tidak punya bibi. Bibi besar atau bibi kecil, aku tidak punya keduanya.
Ini. Aduh, ini benar-benar, Benar-benar apa? benar-benar salah paham. Kalau begitu artinya aku tidak sedang mengandung? Tidak, Kalau begitu, bukankah sekarang aku bisa mulai mengandung anakmu? Lalu kita akan memiliki pil Yuswidan. sudahlah, jangan pikirkan tentang pil Yuswidan dulu. Hari sudah gelap, cepatlah tidur. Tidak bisa aku harus memiliki pil Yuswidan. Aku ingin mengandung anakmu. Tidak bisa. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Kenapa tidak bisa? Apa kamu tidak mau? Ah, benar. Ada yang mencariku. Aku keluar sebentar. Hei, Xie. Hampir saja aku hilang kendali. Xie, karena kamu tidak mau bersamaku, maka aku akan menggunakan ramuan ini untuk membuat segalanya tak bisa diubah lagi. Kita lihat apakah Song Xiaotang masih menginginkanmu. Siapa kamu? Xiaotang, ada apa denganmu? Kamu Jiang Ying? Sakit sekali. Xiaotang, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Aku ingin pergi ke tempat tidur. Ah, Xiaotang, kamu tenanglah sebentar. Ini menyakitkan. Aku tahu ini menyakitkan bagimu. Kamu sedang terkena sihir Jiang Ying. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Tidak mau dokter. Aku hanya mau kamu. Tidak boleh. Kenapa? Apa kamu tidak mau menciumku? Tentu saja aku mau. Tapi bukan begini caranya. Sekarang kamu sedang tidak sadar. Aku tidak bisa memanfaatkan keadaanmu. Guru bilang sejak kecil nasibku buruk, meskipun beliau menyelamatkanku, beliau tidak pernah menemaniku. Kakak senior kedua bilang, kalau mau memperbaiki nasib, tidak boleh mengganggu orang lain, hanya boleh makan sendirian. Tapi sebenarnya, hal yang paling aku inginkan adalah ada seseorang yang menemaniku, meskipun nasibku tidak membaik juga tidak apa-apa. Aku melihat di televisi, orang-orang yang sudah menikah, bisa selalu bersama selamanya. Karena itu saat guru memintaku turun gunung untuk menikah, aku sangat merasa senang. Aku melihat di televisi, orang-orang yang sudah menikah, bisa selalu bersama selamanya. Karena itu, saat guru memintaku turun gunung untuk menikah, aku merasa sangat senang. Karena sekali menikah, akan ada seseorang yang menemaniku selamanya. Dan sejak pertama kali aku melihatmu, aku berharap orang itu adalah kamu. Sekarang hal yang paling kuinginkan, bukan lagi berlatih memperbaiki nasib, melainkan menikah denganmu, mengandung, dan memiliki anak. Meskipun, aku tidak tahu bagaimana sebenarnya melakukan semua itu, tapi, aku bersedia. Inilah satu-satunya hal yang kupelajari dari televisi. Xie, apakah kamu bersedia? Aku. Aneh. Kenapa badanku terasa panas ya? Aku sudah tidak seburuk dulu lagi. Apa yang terjadi semalam? Bagaimana bisa hanya dalam satu malam, kebaikanku bertambah sebanyak ini? Seandainya bisa beberapa malam lagi, apa aku akan mencapai kesempurnaan? Apa yang kamu bicarakan? Sudah bangun sepagi ini? Apa yang kita lakukan semalam? Kita? Katakanlah, ini sangat penting bagiku. Kamu tidak ingat? Aku hanya ingat pergi ke taman belakang untuk mencarimu, lalu melihat seseorang. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Lalu apa yang kamu katakan? Apa aku mengatakan sesuatu? Beritahu saja aku. Lagi pula jika denganmu, aku bersedia melakukan apapun. Kita? Tidur bersama? Tidur bersama. Bukankah setiap hari kita memang tidur bersama? Kali ini berbeda. Aku juga merasa ada yang berbeda. Tapi, di mana letak perbedaannya? Mengapa kamu bertanya begitu? Ada yang tidak nyaman? Nyaman kok, sangat nyaman.
Aku rasa seumur hidupku tidak pernah merasa senyaman ini. Hentikan. Sudahlah, sudah cukup. Kedepannya, kita harus tidur bersama setiap hari. Dengan begitu, kebaikanku akan segera sempurna. Kamu tetap harus menahan diri. Ubi panggang. Nona manis, ingin membeli ubi panggang? Tidak dulu. 2 bulan terakhir ini makan apapun rasanya tidak enak, malahan merasa mual dan ingin muntah. Apa karena aku terlalu giat berlatih jadi kelelahan? Benar. Kalau sakit harus diobati. Selamat Anda hamil. Benarkah? Apa ini anak dari Sieci? Ini seharusnya begitu. Baguslah, aku harus segera memberitahu guru. Siapa aku? Aku ada di mana? Guru, ini aku. Katakanlah, ada apa? Guru, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Anak Sieci. Aku sudah bisa ikut guru ke gunung untuk mengambil pil Yuswidan, kan? Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa, Guru? Guru tidak sedang menjilat ludah sendiri, kan? Kapan pernah guru ingkar janji? Maksud guru adalah, kamu sedang hamil, jadi jangan banyak tingkah dulu. Tapi, aku masih ingin bersama guru. Anak bodoh. Tunggu setelah guru berhasil mengolah pil Yuswidan, guru akan mengantarkannya ke bawah untukmu. Baik. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali sekarang. Ingat, aku harus kembali untuk membuat ramuan. Jangan sekali-kali memanggilku lagi. Dimengerti, Guru. Sampai jumpa, Guru. Jadi dia sudah hamil? Siapa? Apa aku salah dengar? Aku harus pulang dan memberitahu Sieci kalau dia akan menjadi ayah. Song Xiaotang, kamu sudah hamil begitu saja. Nasibmu benar-benar beruntung. Tapi kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama. Pil Yuswidan dan nyawa anakmu, semuanya milikku. Sieci. Xiaotang, kebetulan ada hal yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, katakan saja. Kamu sekarang adalah istriku. Kita harus mengelola grup Xie bersama. Aku berniat mengalihkan sebagian saham kepadamu. Jadi, sebaiknya kamu pergi ke keluarga Xie lebih awal untuk memahaminya lebih lanjut. Apa maksudnya? Artinya, mulai besok, ikutlah bekerja bersamaku di keluarga Xie. Bagaimana? Apakah itu sangat penting? Ya. Sangat penting bagiku jika kamu bergabung dengan keluarga Xie. Baiklah kalau begitu. Karena kamu membutuhkanku, aku menyetujuinya. Oh ya? Tadi kamu terlihat sangat senang. Apa ada kabar baik? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat hal yang membahagiakan. Kalau begitu, besok kita pergi bekerja bersama. Sepertinya pergi ke keluarga Xie bersamanya untuk bekerja itu sangat penting. Guru bilang, jika ada hal yang penting, harus mengutamakan hal yang penting itu. Hal kecil seperti kehamilan, bisa dibahas nanti setelah selesai bekerja. Presiden Xie, ini adalah dokumen data untuk proyek tender. Membutuhkan tanda tangan Anda. Xiaotang, ini adalah sekretarisku Su Yuen nanti jika kamu membutuhkan sesuatu di kantor, carilah dia. Halo? Halo Nyonya. Tidak ada urusan lagi denganmu, keluarlah. Hei, Presiden Xie membawa istrinya ke dalam kantor. Setelah berada di sana begitu lama, apa yang mereka berdua lakukan di sana? Tidak perlu ditanya lagi, tidak disangka Presiden Xie ternyata adalah sosok suami yang sangat memanjakan istrinya. Menurutmu jika sang istri masuk ke perusahaan, dan selalu ada di sisi Presiden Xie, apakah dia tidak akan membutuhkan sekretaris, dan akan mengerjakan semuanya sendiri? Belum tentu juga suami istri berada dalam satu ruangan, jika selalu ada orang asing yang keluar masuk, bukankah itu sangat tidak nyaman? Coba katakan, apakah Presiden Xie akan menempatkan istrinya di kantor kepresidenan? Jika begitu, hari-hari kita tidak akan tenang lagi.
Dia pikir setelah menikah dengan Presiden Xie, dia bisa begitu saja menggantikan posisiku yang telah aku perjuangkan selama belasan tahun. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kak, penandatanganan kontrak dengan grup Wansong nanti malam? Apakah Presiden Xie yang akan pergi sendiri? Orang-orang dari pihak grup Wanzong itu, semuanya adalah orang yang sulit dihadapi. Tidak perlu. Presiden Xie berpesan, agar istrinya lebih banyak mempelajari urusan bisnis kantor. Kali ini, atur agar istrinya yang pergi. Mewakili Presiden Xie. Tapi ini, Lakukan saja sesuai perintahku. Entahlah siapa yang diutus grup Xie untuk menandatangani kontrak malam ini, kira-kira secantik apa ya wanita itu? Siapapun dia, begitu sudah berada di tangan kita, dia harus tunduk pada kita. Wanita-wanita cantik itu, demi menandatangani kontrak dengan kita, pasti akan bersedia menemani kita bersenang-senang. Hahaha. Kami tidak memanggil pelayan. Keluar. Aku bukan pelayan. Aku diutus oleh grup Xie untuk menandatangani kontrak dengan kalian. Apa? Grup Xie mentang-mentang kaya, dia meremehkan kami, sehingga hanya mengirim gadis ingusan untuk mempermainkan kami? Jangan bicara begitu. Sesekali mencoba suasana baru boleh juga, kan? Benar juga. Jika sudah bosan dengan hidangan mewah, sayuran segar pun terasa nikmat. Gadis manis, mari, minumlah 1 gelas. Aduh, baju gadismu basah. Kemari, biar ku bantu bersihkan. Tidak bisakah kita langsung tanda tangan kontrak saja? Langsung tanda tangan kontrak? Hahaha, selama bertahun-tahun aku bergelut di dunia bisnis. Belum pernah ada yang langsung tanda tangan begitu saja. Kita harus mengikuti prosedur yang ada. Prosedur apa? Habiskan semua minuman ini, maka kami akan menandatangani kontraknya. Bau ini menyengat sekali. Kamu tidak pernah minum alkohol? Tidak pernah. Memangnya kenapa kalau tidak pernah? Begitu masuk ke ruangan kami, kamu tetap harus meminumnya. Dokter bilang aku sedang mengandung. Aku tidak boleh minum. Maaf, aku tidak akan minum. Beraninya kamu tidak menghargai kami. Kenapa aku harus menghargai kalian? Memangnya sepenting apa status kalian? Kamu, dengar ya. Jika hari ini kamu tidak menghabiskan botol ini, jangan harap kamu bisa keluar dari pintu ini. Berani-beraninya bicara seperti itu kepada kami. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Sudah kubilang, aku tidak bisa minum. Kamu tidak bisa minum? Song Xiaotang, kakak yang akan memaksamu meminumnya. Beraninya kamu menyerangku. Kenapa rasanya kekuatanku sedikit melemah hari ini, padahal aku ingin membuat mereka menempel di dinding, mungkin aku hanya lapar? Kak, kamu. Kenapa? Kamu mau menawariku minum juga? Tidak. Mohon ampuni saya, Peri. Ampuni saya. Saya akan menandatangani kontrak ini. Tunggu, Ada apa, Pri? bukankah aturan kalian? Harus menghabiskan botol ini dulu, baru boleh tanda tangan kontrak? Bagaimana? Mau mengingkari janji? Saya akan minum. Peri, sudah habis. Ya, silakan tanda tangan. Baik. Nyonya, grup Wanzong itu terkenal sangat sulit dihadapi. Bagaimana cara Anda menaklukkannya? Sangat mudah. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Kenapa dia terlihat tidak senang? Atas dasar apa proyek yang sudah kukerjakan setahun, bisa direbut olehmu, Song Xiaotang, hanya dalam 1 hari. Song Xiaotang, urusan kita belum selesai. Siapa kamu? Dari mana kamu muncul? Tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku sama sepertimu, yang ingin menghabisi Song Xiaotang. Begitu saja cukup. Tapi dia itu adalah direktur Nyonya siapa yang bisa menggoyahkan posisinya? Aku bisa. Oh ya? Bagaimana caranya? Akan kuberitahu sebuah rahasia. Dia sedang mengandung. Pantas saja Presiden Xie sangat memanjakannya seolah dia sangat berharga. Ternyata dia mengandalkan bayinya demi status. Terus kenapa? Asalkan kita bisa menyingkirkan anak itu, semua akan selesai kan? Saat waktunya tiba, Xie akan segera membuangnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu hanya perlu membuat dia meminum ramuan ini. Nyonya, silahkan minum kopinya. Kopi? Aku tidak merasa memesan kopi apapun. Sikapku kurang sopan kepada Anda tadi pagi. Ini kopi yang aku giling sendiri, sebagai bentuk permohonan maaf kepada Anda. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Tidak perlu minta maaf. Jika Anda sudah memaafkanku, maka tolong diminum ya. Ini? Apa mungkin Anda masih belum memaafkanku? Bukan begitu, akan aku minum. Rasa apa ini? Pahit sekali. Aku akan ambilkan susu untuk dicampur ke dalamnya. Aku akan bersabar sampai kamu meminumnya. Nyonya, silahkan dicicipi lagi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ini terlalu panas. Aku akan menunggunya dingin sebelum meminumnya. Kalau begitu Anda... Kak Xiao Yue, Presiden Xie sedang mencari Anda. Oh, aku datang. Ingatlah untuk meminumnya, jangan sampai terbuang ya. Tenang saja. Aku tidak akan menyia-nyiakan niat baikmu. Benda ini sangat pahit. Aku benar-benar tidak bisa meminumnya. Tapi niat baik orang lain tidak boleh disia-siakan. Apa yang harus aku lakukan?
Dia bisa membuat kopi manual, berarti dia pasti suka minum kopi. Dengan begini tidak akan sia-sia, aku memang pintar. Tadi aku tidak di sini, jadi tidak sempat mengawasinya minum kopi itu. Sepertinya dia sudah meminumnya. Song Xiaotang, tunggu saja kesialanmu. Gawat, dari mana datangnya kopi ini? Kenapa kamu bodoh sekali? Ini karena Song Xiaotang terlalu licik. Dia benar-benar membalas dengan trik menukar barang asli dengan yang palsu. Apa obatnya masih ada sisa? Aku sudah memasukkan semuanya. Kamu, aku tidak percaya. Dia akan terus seberuntung ini setiap saat. Hei, apa kamu punya obat penawarnya? Wah, banyak sekali makanan enak. Semua ini aku yang masak sendiri. Sebagai hadiah karena kamu berhasil menandatangani kontrak Wanzong, makanlah yang banyak. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kalau sudah muntah nanti juga baikan. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Wajahmu juga terlihat pucat, dan porsi makanmu tidak sebanyak dulu. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu. Aduh, tidak perlu. Tidak perlu. Aku hanya makan terlalu banyak saat bekerja. Tidak apa-apa kok. Benar tidak apa-apa? Benar. Jangan khawatir. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan penting ini dulu, agar dia bisa merasa benar-benar tenang. Setelah itu baru aku beritahu soal kehamilan ini. Perhatian semuanya, mulai bulan ini, gaji setiap karyawan akan dipotong 30%. Kak Yue, bulan ini kami lembur setiap hari. Kinerja grup juga semakin baik. Kalau tidak naik gaji tidak masalah, tapi kenapa gaji kami malah dipotong? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan istri CEO Xie, Song Xiaotang. Biarlah kamu yang menanggung semua kesalahan ini. Saat mereka semua mulai menjauhimu, kita lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan ini. Apa? Apakah istri CEO Xie bisa berbuat sewenang-wenang? Kak Xiao Yue, tolong bantu perjuangkan hak kami. Selamat pagi. Ada apa dengan mereka? Mereka bilang, setelah kamu datang, semangat kerja mereka langsung hilang. Kenapa? Kalau soal itu, aku sarankan Anda untuk introspeksi diri dan cari tahu penyebabnya. Aku tahu kok, bagaimana cara membangkitkan kembali semangat mereka. Sampai jumpa, istri CEO. Istri CEO Xie, terima kasih banyak. Saya sangat menyukai Anda. Sampai jumpa. Kamu memberi mereka libur berbayar selama 3 bulan? Iya dong, kan harus ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Alasan mereka tidak punya semangat kerja adalah karena mereka terlalu lelah. Jadi, aku menyuruh Xie untuk memberikan mereka libur panjang. Saat mereka kembali nanti, mereka akan bekerja dengan penuh semangat. Lalu pekerjaan grup yang sekarang, siapa yang akan mengerjakannya? Kan masih ada kamu? Aku? Benar. Kamulah satu-satunya orang di grup ini yang tidak mengeluh lelah. Semangat ya, aku mendukungmu. Kamu datang juga. Sekarang bagaimana? Sampah. Aku tidak butuh kamu lagi. Biar aku sendiri yang turun tangan. Kali ini aku benar-benar akan menghabisimu. Guru. Guru. Guru tidak sedang mencariku? Guru, apa yang guru lakukan? Aduh, muridku yang baik. Guru tentu saja datang untuk menjengukmu. Kali ini tidak perlu kamu memanggilku. Aku datang sendiri. Coba tebak apa yang kubawakan untukmu. Apa? Pil Yusuidan? Guru benar-benar membawakan pil Yusuidan ini untukku? Guru? Guru baik sekali. Aduh, kamu kan sedang mengandung. Guru tidak boleh mengingkari janji, bukan? Lebih baik cepatlah penuhi keinginan leluhur ini. Ingat saat dia menjambak rambutku terakhir kali. Bisa-bisa dia terus memanggilku hanya untuk main-main. Tapi, kenapa dibungkus kantong plastik? Ini semua karena ulah murid tertuaku. Botol porselen putih tempat obatnya, semua digambari wanita cantik olehnya. Sayang sekali kalau harus dipakai. Guru masih berencana untuk menjualnya demi uang. Kita sebagai orang yang berlatih ilmu, tak peduli dengan hal luar seperti itu. Tingkatan ilmu! Tingkatan ilmu! Terima kasih banyak, Guru. Oh iya, Guru. Aku menyadari, sejak aku mengandung, kekuatan sihirku semakin sulit dikeluarkan. Oh... Xiaotang, kekuatan sihirmu yang sekarang punya kegunaan yang lebih penting. Maksud Guru, kehamilan ini menguras kekuatan sihir. Tentu saja. Dan juga, bayinya tidak cuma satu loh. Tapi sekarang nilai kebajikanku melonjak drastis. Aku tidak kekurangan kebajikan lagi sama sekali. Guru luar biasa hebat. Bagaimana Guru tahu kalau menikah bisa menimbun pahala? Menikah itu mengumpulkan pahala hanyalah kata-kata yang kubuat untuk membujukmu turun dari gunung. Kebaikan akan membuahkan berkah. Siapapun yang menikah, pasti akan mendapatkan hari-hari yang indah. Bukan, pokoknya sekarang kamu akan menjadi seorang ibu. Setelah kamu melahirkan anak nanti, kemuliaanmu akan semakin tinggi. Inilah yang disebut menjadi ibu membuatmu kuat. Iya, aku mengerti. Baiklah, jika tidak ada urusan lain, Guru pergi dulu. Sampai jumpa, Guru. Xiaotang, kamu di mana?
Aku akan menjemputmu. Aku ada di lobi gedung perusahaan. Cepat datang ya. Guru Song Xiaotang ini memang hebat. Sayangnya demi menghindari dirinya, aku telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kekuatanku tidak tersisa banyak lagi. Biar kutaruhkan nyawaku, aku harus menangkapmu dan anak itu. Nanti grup Si akan menjadi milik kita. Demi kehuainan, dan semua tamat. Dia sekarang begitu lemah. Padahal aku sudah siap bertarung hebat dengannya. Wanita kalau sudah hamil, memang jadi tak berguna, hanya tahu makan permen. Bukankah Xiao Tang bilang akan menungguku di sini? Mana orangnya? Benar sekali, ini adalah pil Yusuidan. Barang berharga seperti ini, kenapa bisa ada di lantai? Oh iya, Guru Xiao Tang pernah bilang, setelah Xiao Tang hamil, baru akan memberinya pil Yusuidan, jangan-jangan. Angkat teleponnya. Xiao Tang, kamu di mana? Aku tidak bisa menemukanmu. Apa mungkin kamu sedang mengandung? Wah, Presiden Xie, akhirnya kamu menyadari bahwa kamu akan menjadi seorang ayah? Jiang Ying. Kenapa ponsel Xiao Tang ada padamu? Apa yang sudah kamu lakukan pada Xiao Tang? Jangan terburu-buru, Presiden Xie. Jika ingin menyelamatkan istri kecil dan anakmu, bawalah pil Yusuidan sekarang juga, dan datanglah ke rumah Jiang Huainan menemuiku. Ingat, datanglah sendirian. Xiao Tang, Xiao Tang. Jiang Ying, di mana Xiao Tang? Apakah kamu membawa barangnya? Presiden Xie, kamu sedang bercanda ya? Kamu benar-benar tidak bisa mengenali barang berharga. Ini benar-benar pil Sum Sum Giok. Di mana Xiao Tang? Sepupu, kamu benar-benar rela membawa barang berharga ini demi menyelamatkannya. Tahukah kamu, jika pil Sum Sum Giok ini hilang, kamu akan menjadi lumpuh kembali. Aku tidak butuh seorang yang pincang dan seorang cacat untuk mengasihaniku. Dengan adanya pil Sum Sum Giok ini, siapa yang akan lumpuh masih belum bisa dipastikan. Selama Xiao Tang ada di sisiku, aku tidak peduli. Bagus kalau begitu, karena kamu begitu mencintainya, tanda tangani ini. Apa ini? Perjanjian pengalihan saham Grup Xie. Jiang Huainan, kamu terlalu serakah. Kenapa? Bukankah kamu sangat mencintai Song Xiao Tang? Katanya orang kaya itu romantis. Aku ingin lihat, sampai sejauh mana kamu bisa berkorban untuk wanita itu. Ini adalah kekayaan keluarga-keluarga Xie kamu selama beberapa generasi. Apakah kamu bersedia? Ternyata kamu tidak rela. Aku tanda tangan. Demi wanita itu, apakah sepadan? Dia hanya gadis desa. Apakah dia layak membuatmu rugi beberapa ratus miliar dolar? Di mana Xiao Tang? Luar biasa. Grup Xie sekarang jadi milikku. Milik kita berdua. Jangan meributkan hal detail. Jangan buru-buru, dia akan segera datang. Ternyata kamu. Ternyata kamu. Sepupu, setelah bertarung denganmu bertahun-tahun, bersembunyi dalam kegelapan selalu menjadi senjata rahasiaku. Presiden Xie sudah pergi keluar. Kalau tidak bertahun-tahun ini, bagaimana bisa aku sangat mengetahui segala gerak-gerik dan situasimu? Berikan Xiao Tang kepadaku. Xiao Tang, kamu tidak apa-apa? Maafkan aku tertangkap oleh mereka. Yang penting kamu baik-baik saja. Kenapa minta maaf? Merekalah penjahatnya. Tapi, kenapa kamu bisa sampai tertangkap? Sebenarnya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku sudah hamil. Ini anakmu. Aku tidak berani mengatakannya, karena takut kamu khawatir. Jadi aku belum memberitahumu. Tapi, seiring tumbuhnya bayi ini, kekuatan sihirku semakin berkurang. Tapi karena kebajikanku sudah penuh sekarang, menurutku tidak masalah jika tidak punya sihir. Tapi karena kehilangan sihir, aku pun ditangkap oleh mereka. Benar saja. Wanita hamil itu semuanya tidak berguna. Tadinya aku mengira untuk menangkapnya akan membutuhkan tenaga ekstra yang sangat besar. Tak disangka dia hanya lawan yang sangat lemah. Omong kosong, teleportasi yang tadi itu sudah menghabiskan seluruh sisa sihirmu. Sekarang kamu juga orang yang tidak berguna. Bahkan kamu orang jelek yang tak berguna. Untuk menghadapi dirimu yang sekarang, ini saja sudah cukup. Kalian berani melakukannya? Jika kalian berani menyentuh Xiao Tang, aku jamin kalian tidak akan mendapatkan apapun. Sepupu, tenang saja. Karena memiliki pil Yusuidan dan Grup Xie, aku justru ingin membiarkan kalian hidup lebih lama, supaya bisa melihat dengan mata kepala sendiri, betapa menyedihkannya masa depan hidup kalian. Jadi, dalam masa depanmu nanti, hanya ada dirimu sendiri? Itu bukan urusanmu. Aku sungguh berharap, masa depanmu itu sepadan dengan pilihanmu. Tuan muda Jiang Huainan berjanji padaku, dia akan menikahiku setelah dia sukses. Kenapa kamu mengatakan itu? Kamu bicara omong kosong. Orang yang ingin dinikahi oleh Kak Huainan adalah aku. Dia bilang kamu hanyalah bawahannya, hanya sebuah pion untuk dimanfaatkan. Mana mungkin dia tertarik padamu, seorang pelayan rendah sepertimu? Akulah wanita yang berjuang bersamanya. Demi Kak Huainan, aku sudah menyerahkan segalanya. Sepertinya kalian tidak begitu memahami kepribadian sepupuku ini. Apa maksudmu? Seorang pelayan yang mengkhianati tuannya, dan sampah buruk rupa yang sudah tidak berguna lagi. Apa kalian pikir? Kalian akan ada dalam masa depan Jiang Huainan? Bukannya kamu bilang, ini adalah masa depan kita bersama. Kenapa?
Apa orang sepertimu layak? Sepupu benar-benar bisa meramal. Dia sudah melihat akhir tragis mereka sejak awal. Aku hanya sedang melihat belangmu. Sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Begitukah? Kak Huainan, aku telah mengorbankan segalanya untukmu. Luka ini adalah hutangmu padaku. Kenapa bisa begini? Padahal harusnya aku yang menang. Inilah akibatnya jika bersembunyi dalam bayang-bayang. Awas. Xiao Tang. Kamu sadarlah. Kenapa kamu bodoh sekali? Jelas-jelas kamu sudah kehilangan kesaktian. Kenapa masih melindungiku dari serangan itu? Bukankah seharusnya aku yang melindungimu? Tuan Pendeta, Anda memiliki kesaktian yang hebat. Cepat bantu selamatkan Xiao Tang. Jangan panik. Jangan takut, guru sudah di sini. CEO dominan, apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak tahu? Aku pikir Anda punya kemampuan meramal. Karena itulah Anda datang menyelamatkan Xiao Tang. Oh, benar sekali, aku memang datang untuk membantu Xiao Tang. Tapi tenang saja, Xiao Tang baik-baik saja. Setelah ledakan sebesar itu dia baik-baik saja? Tentu saja. Yang tidak baik-baik saja itu jimat Zenling milikku. Itu adalah harta karun kuilku. Tuan Pendeta, Anda tidak apa-apa? Aku merasakan ada masalah dengan jimat Zenling, jadi aku datang kemari untuk memeriksanya. Tidak kusangka ternyata aku masih tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Maksud Anda? Xiao Tang ini adalah Giok Qingsha penjaga kuil. Kamu harus selalu membawanya. Benda ini bisa menangkal aura jahat. Perjalanan menuruni gunung akan penuh bahaya. Ingatlah untuk jangan mencari masalah. Dan jangan mencelakai orang lain. Saya mengerti, Guru. Maaf menyelataui sebentar. Apa Anda yakin Xiao Tang benar-benar tidak apa-apa? Tadi ledakannya sangat besar. Apa yang bisa terjadi padanya? Segala nasib buruknya semuanya sudah dihadang oleh jimat Zenling milikku. Lihatlah, bajunya pun bahkan tidak kotor. Tidakkah kamu lihat dia masih bisa tersenyum? Dia hanya sedang tertidur. Sayang, aku lapar. Aku ingin makan paha ayam. Bukan, maksudku bayinya yang ingin makan. Aku hanya mewakilinya saja. Sayang, perutku sakit sekali. Sayang, berjuanglah, sebentar lagi rasa sakitnya akan hilang. Istriku, kamu sudah sadar? Di mana bayinya? Laki-laki atau perempuan? Apakah mereka sehat? Itu. Di mana anakku? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Lihatlah sendiri. Selamat kepada Nyonya Xie. Anda baru saja melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang sangat sehat. Aku berjanji akan merawat kalian ibu dan kedua anak ini dengan baik, dan tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Selama ada aku, bayi-bayiku tentu saja tidak akan menderita. Oh iya, mari kulihat ramalan nasib berdasarkan waktu lahir mereka. Gawat. Ada apa? Anak-anak kita, kekurangan unsur moral dalam garis takdir mereka.